Para pendengar sekalian, adakah penderitaan yang lebih besar bagi seorang wanita daripada menyaksikan foto bulan madu suaminya di hari pernikahannya? Momen yang seharusnya menjadi yang paling membahagiakan dalam hidupnya? Namun pengantin wanita dalam foto itu tak lain adalah adik sepupunya sendiri, yang telah ia sayangi dan besarkan seperti adik kandungnya selama puluhan tahun. Di belakang punggungnya, mereka merajut sebuah drama sempurna untuk merampas aset pernikahan senilai 500 miliar rupiah. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sang pengantin wanita, alih-alih hancur dalam tangisan, justru akan mengeluarkan ponselnya, menelepon ibunya, dan dengan satu kalimat, meruntuhkan seluruh konspirasi keluarga mempelai pria di hadapan hukum. Dan sebuah rahasia mengerikan yang tersembunyi selama 20 tahun pun akan terungkap. Mulai sekarang, mari kita simak bersama kisah yang lebih dramatis dari sebuah sinetron. Menemukan foto pernikahan suami dan adik sepupu sesaat sebelum akad nikah, aku diam-diam menelepon ibu untuk membekukan aset pernikahan 500 miliar rupiah, membuat seluruh keluarga mempelai pria terperangah di pengadilan. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Setidaknya, itulah yang kuyakini. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang rias pengantin sebuah hotel bintang 5 termewah di Jakarta. Gaun pengantin yang kukenakan adalah pesanan khusus dari seorang desainer ternama Indonesia. Kabarnya bernilai lebih dari 3 miliar rupiah. Ayah berkata, sebagai putri tunggal direktur utama Nusantara Group, pernikahanmu harus menjadi wedding of the century. Gaun ini hanyalah sebagian kecilnya. Aku tersenyum dan memutar tubuhku sedikit. Kain satin duchess yang lembut membalut tubuhku, dan ribuan payet kristal berkilauan di bawah cahaya lampu gantung, tampak seperti gugusan bintang Bima Sakti. Di luar, alunan musik syahdu sudah mulai terdengar. Lebih dari 200 tamu, para tokoh terkemuka dari dunia bisnis dan pemerintahan, sedang menanti kami. Sesaat lagi, aku, Aulia Putri Adiwijaya, akan menjadi istri dari Baskara Putra Hartono, putra satu-satunya pemilik Cahaya Group. Sebuah pernikahan antar keluarga terpandang, buah dari cinta indah yang telah terjalin selama 3 tahun. Siapapun yang melihatnya pasti akan iri. Kak Aulia, cantik sekali, seperti putri raja. Sebuah suara jernih yang familiar menyapa. Itu adalah Maya, adik sepupu yang paling kusayangi. Orang tua Maya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan saat ia masih kecil, dan keluarga kami telah merawatnya sejak ia berusia 10 tahun. Aku menganggap Maya seperti adik kandungku sendiri, selalu memberikannya yang terbaik. Hari ini, Maya menjadi pengiring pengantinku, mengenakan gaun berwarna merah muda lembut. Matanya yang besar dan bening tampak penuh dengan kebahagiaan. Kamu ini bisa saja menggodaku terus. Aku tertawa. Kamu juga cantik sekali hari ini. Maya berlari menghampiriku dan merapikan juntayan veilku yang anggun. Dia sangat perhatian dan teliti. Selalu ada di sisiku di saat-saat penting. Aku yang deg-degan, Kak. Bagaimana ya reaksi Mas Baskara nanti saat melihat Kak Aulia memakai gaun ini? Mungkin dia bisa pingsan karena terlalu bahagia. Membayangkan Baskara, jantungku kembali berdebar kencang. Di mataku, dia adalah pria yang sempurna, tampan, cakap, dan selalu lembut serta hangat. Selama 3 tahun kami berpacaran, dia tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya padaku. Keluarganya juga sangat menyayangiku, terutama ibunya yang selalu menggenggam tanganku dan berkata, mendapatkan menantu seperti Aulia adalah berkah terbesar bagi keluarga Hartono. Semuanya terasa begitu memuaskan dan sempurna, seolah aku sedang bermimpi. Mbak Aulia, sebentar lagi acaranya akan dimulai. Seorang staf dari wedding organizer mengetuk pintu dan memberitahu. Baik, terima kasih, jawabku. Maya menggenggam tanganku untuk memberiku semangat. Aku keluar dulu ya, Kak. Mau lihat situasi. Kakak tarik napas dalam-dalam ya. Setelah Maya pergi, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu. Seperti kebiasaan, aku mengambil ponsel untuk sekadar mengisi waktu,
membuka-buka media sosial. Dan tepat pada saat itulah, aku melihatnya. Seorang teman baikku yang sedang kuliah di Australia mengunggah beberapa foto perjalanannya akhir pekan lalu. Aku tersenyum melihat pemandangan indah di Sydney, tetapi senyum di bibirku membeku saat sampai pada satu foto. Foto itu diambil di bawah Sydney Opera House. Di dalamnya, seorang pria berjas pengantin memeluk pinggang seorang wanita bergaun pengantin putih bersih. Mereka saling menatap dan tertawa. Tatapan mereka penuh cinta. Pria itu tak lain adalah tunanganku, Baskara. Dan wanita itu, dengan senyum manis dan lesung pipi yang sangat kukenal, adalah Maya. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggamanku. Telingaku berdengung, dan seluruh tubuhku terasa dingin. Aku mengucek mata dan memperbesar foto itu. Tidak salah lagi, itu benar-benar mereka. Keterangan yang ditulis temanku berbunyi, lagi jalan-jalan, nggak sengaja ketemu pasangan pengantin dari Indonesia yang romantis banget. Semoga langgeng dan bahagia selalu, ya. Semoga langgeng dan bahagia selalu. Pikiranku kacau balau. Dengan tangan gemetar, aku memeriksa tanggal unggahan itu. 1 minggu yang lalu. Tepat pada minggu di mana Baskara mengatakan harus segera pergi ke Singapura untuk menyelesaikan masalah di kantor cabang. Dan tepat pada minggu di mana Maya meminta izinku untuk pulang ke kampung halaman neneknya di Bandung untuk merawatnya yang sedang sakit. Mereka pergi ke Sydney bersama, mengenakan gaun pengantin bersama, dan mengambil foto-foto mesra yang seharusnya hanya menjadi hakku. Tenggorokanku tercekat. Aset pernikahan 500 miliar rupiah yang disiapkan orang tuaku untuk keluarga Hartono, aliansi strategis antara kedua grup perusahaan, semua kata-kata cinta Baskara yang manis, semua perhatian dan kepedulian Maya. Semuanya melintas di benakku seperti film tragedi. Kebahagiaanku ternyata dibangun di atas kebohongan yang kejam. Dan pernikahan ini, wedding of the century yang diimpikan semua orang, sejak awal hanyalah sebuah sandiwara. Sebuah drama sempurna yang dirancang untuk menipuku dan seluruh keluargaku. Aku mendengar langkah kaki mendekat. Mungkin Maya sudah kembali. Aku bergegas mematikan layar ponsel dan menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan gelombang amarah yang bergejolak di dalam dada. Pintu ruang rias terbuka pelan, tetapi yang masuk bukanlah Maya, melainkan ibuku, Dewi Laksmi. Ibu mengenakan kebaya sutra mewah berwarna giok. Melihat raut wajahku, ibu berhenti sejenak dan sedikit mengerutkan kening. Aulia, ada apa, nak? Kenapa wajahmu pucat sekali? Aku berusaha memaksakan senyum, tapi mungkin terlihat lebih buruk daripada menangis. Enggak apa-apa, Bu. Cuma sedikit gugup. Ibu adalah wanita yang tajam, dan beliau tidak mudah percaya pada kata-kataku. Beliau mendekat dan duduk di sampingku, tatapannya penuh kekhawatiran. Kamu ini anak ibu. Mana mungkin ibu tidak tahu kalau ada sesuatu? Ada apa? Ceritakan pada ibu. Melihat tatapan hangat ibu, benteng pertahanan yang susah payah kubangun nyaris runtuh seketika. Tapi tidak boleh. Aku tidak boleh menangis. Setidaknya tidak sekarang. Menangis adalah hak orang lemah. Dan dalam permainan ini, aku tidak bisa menerima kekalahan. Ibu percaya padaku, kan? Tanyaku dengan suara serak. Anak bodoh. Tentu saja ibu percaya padamu. Kalau begitu, tolong dengarkan aku, kataku dengan jelas. Akan kujelaskan detailnya nanti. Sekarang, aku butuh bantuan ibu. Aku mengangkat ponselku, membuka kembali foto Baskara dan Maya, dan menunjukkannya kepada ibu. Ibu menyipitkan mata melihat layar, dan hanya dalam beberapa detik, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi syok, lalu menjadi dingin sedingin es. Ibu menatapku tanpa berkata apa-apa, matanya berkilat karena amarah dan kepedihan. Baik. Ibu mengerti. Keluarga kami selalu memiliki prinsip untuk saling percaya tanpa syarat. Dan saat ini aku membutuhkan kepercayaan itu. Hatiku hancur berkeping-keping, tetapi logikaku memerintahkan untuk mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan.
Aku mengirim pesan singkat kepada kepala keamanan grup, seorang paman kepercayaan yang telah bekerja untuk ayah selama lebih dari 20 tahun. Pak Heru, tolong segera periksa data penerbangan internasional atas nama Baskara Putra Hartono dan Maya minggu lalu. Hanya dalam 3 menit, ponselku bergetar. Sebuah file PDF masuk. Jadwal penerbangan pulang pergi Jakarta-Sydney dari maskapai nasional. Nama penumpang, Baskara Putra Hartono dan Maya. Tanggal keberangkatan dan kepulangan cocok persis dengan periode perjalanan dinas Baskara dan pulang kampung Maya. Semuanya begitu jelas. Rasa sakit di dadaku terasa menusuk, tetapi rasa dingin yang lebih kuat menjalari seluruh tubuhku. Itu adalah amarah. Mereka tidak hanya mengkhianati cinta dan ikatan keluarga, tetapi juga berkonspirasi untuk merebut kekayaan hasil jerih payah keluarga kami. Aset pernikahan 500 miliar rupiah. Itulah tujuan mereka. Aku bangkit dan berjalan ke sudut ruangan, tempat yang tak mungkin didengar siapapun. Aku menekan nomor ibu. Begitu dering pertama berbunyi, ibu langsung mengangkatnya. Aulia. Suara ibu masih bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam, dan suaraku, tidak seperti 5 menit yang lalu, terdengar tenang namun tegas. Bu, ini Aulia. Dengarkan aku. Jangan bertanya apapun. Aku menekankan. Tolong ibu segera bekukan semua rekening atas namaku, termasuk dana aset pernikahan 500 miliar yang akan ditransfer ke Cahaya Group. Jangan biarkan 1 rupiah pun ditransfer. Sekarang juga. Hening selama beberapa detik di seberang telepon. Aku tahu ibu terkejut, tapi aku juga tahu beliau akan menuruti perkataanku. Baik. Ibu akan telepon direktur bank dan pengacara kita sekarang juga. Kamu jangan khawatir. Suara ibu kembali tegas seperti biasanya. Terima kasih, Bu. Aku menutup telepon. Anehnya, rasa lega menyelimutiku. Setidaknya, aset keluarga kami sudah aman. Sekarang saatnya menuntut keadilan untuk diriku sendiri. Aku menatap diriku lagi di cermin. Masih seorang pengantin yang glamor dan cantik. Tapi sorot mataku telah berubah. Tidak ada lagi kepolosan dan impian, yang ada hanya tatapan dingin dan tekad yang bulat. Mereka telah mengubah hari bahagiaku menjadi sebuah lelucon. Maka, aku akan mengubah lelucon ini menjadi panggungku sendiri. Tepat saat itu, Maya masuk, masih dengan senyum cerahnya. Kak Aulia, sudah siap. Mas Baskara sudah menunggu di luar, katanya. Kakak adalah wanita tercantik di dunia. Aku menatap lurus ke mata Maya. Mata yang pernah kupercaya sebagai yang paling tulus dan jujur. Aku tersenyum tipis. Baiklah. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Aku melangkah. Gaun pengantinku berdesir pelan di lantai. Drama ini, aku akan menjadi sutradaranya sampai tirai diturunkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara dingin yang masuk ke paru-paruku anehnya membuat pikiranku jernih. Rasa sakit itu masih ada. Seperti luka yang ditaburi garam, tapi kini tertekan di dasar oleh logika dan amarah. Aku menatap Maya, adik sepupu yang pernah kucintai dengan segenap hati, dan tersenyum tipis. Mungkin aku sendiri tidak sadar betapa dinginnya senyum itu. Ayo Maya. Jangan buat semua orang menunggu. Aku menggandeng lengan Maya dan melangkah keluar dari ruang rias. Koridor panjang itu dilapisi karpet merah mewah. Diapit oleh rangkaian bunga segar yang didatangkan langsung dari Lembang. Semuanya sempurna. Hanya hati manusianya yang telah membusuk. Beberapa langkah kemudian, aku mendengar suara Baskara dan sahabatnya sedang berbicara di tikungan depan. Aku memberi isyarat pada Maya untuk berhenti. Kamu yakin, Bas? Ini benar-benar aman? Tanya sahabatnya cemas. Kalau sampai meledak, kamu bukan cuma kehilangan istri, tapi bisnismu juga bisa hancur. Tenang saja. Suara Baskara terdengar penuh percaya diri. Aulia itu cinta mati padaku. Dia percaya padaku tanpa syarat. Begitu juga Maya. Dia percaya padanya seperti kakak kandung. Asal hari ini berjalan lancar, 500 miliar masuk ke rekening,
dan kontrak ditandatangani, semuanya selesai. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku diam-diam mengaktifkan fungsi rekam suara di ponselku, menyembunyikannya di balik buket pengantin. Hatiku sudah membeku, tidak merasakan sakit lagi, hanya rasa jijik yang luar biasa. Saat kami muncul, Baskara menoleh, dan matanya berbinar melihatku. Dia menghampiri dan menggenggam tanganku. Suaranya semanis madu yang berbisik di telinga. Cantik sekali, Aulia. Hari ini kamu adalah pengantin tercantik di dunia. Aku menatap lurus ke matanya. Tatapan yang dulu membuatku terpesona, kini penuh dengan kemunafikan. Aku membalasnya dengan senyum. Terima kasih, Mas. Mas juga tampan sekali. Ayahku, Hermawan Adiwijaya, sudah menunggu. Beliau menyerahkan tanganku kepada Baskara, matanya penuh kepercayaan saat berpesan. Baskara, aku serahkan putriku yang paling berharga kepadamu. Cintai dan lindungi dia. Jangan khawatir, Ayah. Baskara menunduk, memainkan perannya sebagai menantu yang berbakti dengan sempurna. Kami berjalan memasuki aula pernikahan di tengah tepuk tangan meriah. Ratusan pasang mata tertuju pada kami. Ada yang iri, ada yang cemburu. Aku mengedarkan pandangan. Orang tua Baskara, Wijoyo Hartono dan Sinta Hartono, duduk di barisan depan dengan wajah berseri-seri, menatapku seolah aku adalah tambang emas berjalan. Maya dengan cepat kembali ke posisinya sebagai pengiring pengantin, menampilkan adegan terharu yang sempurna dengan mata berkaca-kaca. Musik latar yang lembut mengalun, dan MC memulai upacara dengan ucapan selamat yang indah. Semuanya berjalan sesuai naskah. Naskah sempurna untuk sebuah penipuan abad ini. Dan kini, suara MC menggema. Mempelai pria, Baskara Putra Hartono, silakan sampaikan janji suci Anda kepada mempelai wanita. Baskara mengambil mikrofon dan menatapku. Tatapannya begitu mesra hingga membuatku merinding. Aulia sayangku, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku tahu kamu adalah takdirku. 3 tahun bersamamu adalah kebahagiaan tiada tara. Hari ini, di hadapan semua orang, aku bersumpah, dalam keadaan kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, aku akan selalu mencintai dan menjagamu di sisiku, seumur hidupku. Di barisan bawah, beberapa tamu wanita mulai terisak. Akting yang luar biasa. Tepuk tangan kembali bergemuruh, dan MC beralih kepadaku. Sekarang, mempelai wanita, Aulia Putri Adiwijaya, adakah yang ingin Anda sampaikan kepada suami Anda? Akhirnya, saat yang kutunggu-tunggu tiba. Aku mengambil alih mikrofon dari MC dan tersenyum cerah. Seluruh aula menahan napas, menunggu janji suciku. Aku menyapu pandanganku ke seluruh aula. Tatapanku berhenti lama pada Baskara dan Maya. Mas Baskara, suaraku yang jernih menggema di seluruh ruangan. Aku juga punya sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Aku sengaja berhenti sejenak untuk memusatkan semua perhatian. Baskara masih menatapku dengan tatapan penuh cinta. Aku ingin mengucapkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku pelajaran berharga tentang hati manusia. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling kupercaya dan kucintai. Senyum di wajah Baskara membeku. Seluruh aula mulai berbisik-bisik. Aku mengangkat buket pengantin, di mana ponselku masih memutar rekaman, agar semua orang bisa lebih memahami pelajaran yang baru saja kudapatkan. Silahkan lihat ke layar. Seketika, layar LED raksasa di belakang panggung yang seharusnya menampilkan video romantis kami menyala. Di layar, muncul foto Baskara memeluk dan mencium Maya dengan mesra di bawah Sydney Opera House. Di sebelahnya, gambar jadwal penerbangan mereka terpampang jelas. Aula itu meledak. Teriakan, bisikan, dan suara jepretan kamera terdengar bertubi-tubi. Wajah Baskara dan Maya seketika pucat pasi seperti kertas. Keheningan yang mencekam beberapa detik lalu kini digantikan oleh badai suara. Bisikan semakin kencang. Ratusan pasang mata menyorot ke panggung,
menatap kedua terdakwa yang membeku. Ya Tuhan, ada apa ini? Mempelai prianya selingkuh dengan sepupu mempelai wanita, dan dia pengiring pengantinnya. Pantas saja Cahaya Group buru-buru ingin menikah. Ternyata mengincar uang keluarga mempelai wanita. Baskara yang pertama sadar. Dia tergagap, mencoba merebut mikrofon dari tanganku. Sesemuanya tenang. Ini hanya salah paham. Foto itu editan. Benar, editan. Alasan yang sangat payah. Aku mencibir dan memegang mikrofon dengan erat. Editan? Lalu bagaimana dengan data penerbangan? Mas Baskara, apakah Anda mau bilang bahwa pihak imigrasi juga bersekongkol dengan seseorang untuk memalsukan data penerbangan kalian berdua? Aku beralih menatap Maya, yang gemetar di sudut panggung. Maya menangis terseduh-seduh, suaranya memelas seperti anak kucing yang terbuang. Kak Aulia, maafkan aku. Aku dan Mas Baskara hanya teman yang kebetulan pergi liburan bersama. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Teman? Aku mengangkat alis. Teman yang memakai gaun pengantin dan berfoto mesra? Teman yang diam-diam bertemu di belakangku dan menipuku berkali-kali? Apakah kalian menganggap semua orang di sini anak kecil? Kebohongan mereka semakin memicu amarah di dalam diriku. Aku memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf terakhirku. Dan jika ada yang masih berpikir ini semua salah paham, aku mengarahkan mikrofon ke speaker dan berkata dengan lantang, "Mari kita dengarkan rekaman ini." Aku menekan tombol putar. Suara Baskara yang penuh percaya diri dan penghinaan terdengar jelas. Aulia itu cinta mati padaku. Dia percaya padaku tanpa syarat. Begitu juga Maya. Asal hari ini berjalan lancar, 500 miliar masuk ke rekening. Semuanya selesai. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah rekaman selesai, seluruh aula kembali hening. Keheningan kali ini lebih menakutkan, penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Tidak ada lagi pembelaan. Konspirasi mereka telah terungkap dengan cara yang paling telanjang dan memalukan. Ibu Baskara, Sinta Hartono, menjerit dan jatuh pingsan. Ayahnya, Wijoyo Hartono, wajahnya pucat pasi, memegangi dadanya dan terengah-engah. Keluarga Cahaya Group, yang beberapa saat lalu penuh kebanggaan dan kesombongan, kini hanya menyisakan rasa malu dan aib yang membuat mereka ingin menelan bumi. Baskara menatapku. Tatapannya bukan lagi kemunafikan, melainkan kebencian dan keputusasaan. Seperti binatang yang terpojok, dia menerjang ke arahku. Aulia, beraninya kau. Namun, petugas keamanan keluarga kami tiba tepat waktu dan menahannya. Aku menatap lurus ke matanya, suaraku sedingin es. Tidak ada yang tidak berani kulakukan. Siapa yang berani berbuat, harus berani menanggung akibatnya. Aku berbalik menghadap para tamu. Suaraku kembali tenang dan berwibawa seperti biasanya. Para tamu yang terhormat, saya Aulia Putri Adiwijaya. Saya mohon maaf karena telah membuat Anda semua menyaksikan drama yang memalukan ini. Pernikahan ini secara resmi dibatalkan. Aku menatap tajam ke arah keluarga Hartono. Dan pada kesempatan ini, saya menyatakan, mulai detik ini, semua kontrak, semua perjanjian kerjasama antara Nusantara Group dan Cahaya Group dihentikan seketika. Kita tidak akan memiliki hubungan apapun lagi. Perkataanku bagaikan pukulan terakhir yang menghancurkan semua harapan keluarga Hartono. Mendengar itu, Wijoyo Hartono memutar matanya dan pingsan. Aku tidak lagi peduli dengan kekacauan di belakangku. Aku mengangkat ujung gaun pengantinku dan dengan ringan berbalik, melangkah pergi. Dari belakang, terdengar raungan putus asa Baskara. Aulia, kembali. Kau akan menyesal. Aku tidak menoleh. Orang yang akan menyesal bukanlah aku. Aku melangkah keluar dari aula pernikahan, meninggalkan di belakangku sebuah drama yang telah usai, sebuah dinasti bisnis yang runtuh, dan dua pengkhianat yang harus membayar harga atas keserakahan mereka. Sinar matahari di luar sedikit menyilaukan mataku, tetapi juga terasa sangat hangat. Akhirnya,
Semuanya berakhir. Sebuah mobil mewah membawaku ke villa keluarga. Aku masih mengenakan gaun pengantin, tetapi perasaanku sudah jauh berbeda dari pagi tadi. Tidak ada lagi kegembiraan, yang ada hanya kekosongan yang aneh. Aku menang. Sebuah kemenangan telak. Tapi mengapa tidak ada rasa sukacita di hatiku? Begitu masuk ke rumah, kedua orang tuaku bergegas menyambutku. Ibu Dewi Laksmi melihatku, matanya memerah dan langsung memelukku erat. "Anakku, kamu sudah bekerja keras." Begitu kalimat itu terucap, benteng ketegaran yang susah payah kubangun selama berjam-jam runtuh. Aku menangis terseduh-seduh di pelukan ibu. Seperti anak kecil. Air mata luka, kekecewaan, dan perasaan selama 3 tahun yang diinjak-injak tumpah tanpa henti. Aku menangisi kenaifanku, kepercayaan yang kuberikan pada orang yang salah. Ayah, Hermawan Adiwijaya, berdiri di samping, mengusap punggungku dengan lembut menggunakan tangannya yang besar dan hangat. "Menangislah, nak. Setelah puas menangis, semuanya akan berlalu. Ayah dan ibu ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu." Kami semua duduk di ruang keluarga. Setelah tenang, aku menjelaskan seluruh kejadian kepada orang tuaku, dari saat menemukan foto hingga keputusanku untuk membongkar semuanya. Mendengar ceritaku, ayah memukul meja dengan keras, wajahnya penuh amarah. "Kurang ajar. Beraninya keluarga Hartono itu menipu Putri Hermawan Adiwijaya. Apa mereka pikir Nusantara Group ini perusahaan kacangan?" Ibu berkata dengan sedih. "Pasti putri kita sangat terkejut." "Tidak apa-apa, Bu. Lebih baik sakit sekali seperti ini daripada ditipu seumur hidup. Untung aku mengetahuinya lebih awal." Seperti dugaanku, berita pernikahan itu menjadi gempa bumi di media sosial dan situs-situs berita. Sekretaris ayah terus memberikan pembaruan situasi. Saham Cahaya Group langsung anjlok pada penutupan sore. Nilainya jatuh lebih dari 30%. Puluhan mitra bisnis mulai menelepon, menuntut pembatalan kontrak. Kerajaan bisnis yang tampak kokoh itu kini diambang kehancuran hanya dalam 1 hari. Judul-judul berita sensasional muncul di mana-mana. Plot twist mengejutkan di pernikahan abad ini. Putra mahkota Cahaya Group terlibat konspirasi penipuan 500 miliar rupiah. Pengkhianatan memilukan. Melibatkan adik sepupu, cinta segitiga di kalangan konglomerat. Namaku, Baskara, dan Maya menjadi kata kunci yang paling banyak dicari. Aku membaca sekilas komentar-komentar, dan sebagian besar orang memihakku, mengutuk tindakan hina Baskara dan Maya. Hatiku sedikit terhibur. Malam itu, aku berendam di air hangat, mencoba membersihkan semua kelelahan dan kenangan kotor hari ini. Ketika aku keluar dari kamar mandi dengan piyama sutra yang lembut, aku merasa seperti terlahir kembali. Aulia yang naif, yang mencintai dengan tulus dan percaya sepenuhnya, telah mati di aula pernikahan hari ini. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku. Wajah yang sama, tetapi sorot mata yang berbeda. Tidak lagi jernih, melainkan dalam seperti jurang, penuh keteguhan, dan sedikit rasa dingin. Peristiwa ini telah merenggut banyak hal dariku, tetapi juga memberiku pelajaran berharga. Saat sedang melamun, bel pintu tiba-tiba berbunyi nyaring, memecah keheningan rumah. Melalui layar monitor keamanan, aku melihat sosok yang familiar. Seseorang berjongkok di tengah hujan. Di luar, hujan deras musim panas tiba-tiba turun, seolah ingin membersihkan semua debu di kota. Melalui layar, aku melihat Maya. Dia ada di sana. Gaun pengiring pengantinnya yang tipis basah kuyup dan menempel di tubuhnya, terlihat sangat menyedihkan. "Biar aku yang menemuinya," kataku pada orang tuaku dengan tenang. "Untuk apa menemuinya? Jangan biarkan dia masuk, nanti rumah kotor." Ibu menunjukkan ketidaksukaannya. "Tenang, Bu. Aku tidak akan membiarkannya masuk. Tapi ada beberapa hal yang ingin ku selesaikan." Aku mengambil payung dan berjalan keluar. Suara hujan yang jatuh di atap menutupi semua suara lain. Aku berhenti beberapa langkah dari Maya,
menjaga jarak aman, baik secara fisik maupun emosional. Melihatku, Maya terhuyung-huyung mendekat seolah menemukan pelampung, mencoba meraih lenganku, tapi aku mundur. Kak Aulia. Maya mengangkat wajahnya yang basah oleh air hujan dan air mata, suaranya serak. Aku memegang payung, diam, menatap dingin sandiwaranya. Melihat aku tidak bereaksi, Maya tiba-tiba berlutut di lantai batu yang dingin. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Maafkan aku sekali ini saja, Kak. Dia meraung di tengah hujan. Aku bodoh. Aku terlalu mencintai Mas Baskara sampai melakukan hal gila ini. Aku tidak bermaksud menipumu. Kak, tolong percaya padaku. Aku tersenyum sinis. Sudah sampai begini masih bersandiwara? Cinta? Tanyaku, suaraku setajam pisau. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan, penipuan, dan konspirasi untuk merebut harta kakakmu yang telah membesarkanmu? Itu yang kau sebut cinta? Maya terdiam, tapi segera menangis lagi. Bukan, Kak. Mas Baskara. Dia yang merayuku. Dia bilang dia tidak mencintai kakak. Dia terpaksa menikahimu karena tuntutan keluarga. Dia bilang, orang yang benar-benar dia cintai adalah aku. Aku hanya gadis lemah, Kak. Bagaimana bisa aku menolak kata-kata manisnya? Oh, begitu. Aku mengangguk. Jadi kamu ini kasihan sekali. Ya. Dirayu orang selama setahun penuh. Dirayu sampai pergi ke Australia memakai gaun pengantin. Dirayu sampai berencana mencuri 500 miliar milik kakakmu. Kamu ini korban yang polos dan tidak bersalah. Begitu? Setiap kata-kataku bagaikan jarum yang menusuk telak sandiwara kikuk Maya. Sadar bahwa menyalahkan orang lain tidak lagi berguna, dia beralih ke taktik memohon belas kasihan. Kakak. Apa kakak lupa? Kita tumbuh bersama. Kakak pernah bilang akan menjagaku seumur hidup. Orang tuaku sudah tiada. Aku hanya punya kakak. Kakak tidak mungkin sekejam ini membuangku, kan? Benar. Jawabku dingin. Justru karena aku ingat, aku semakin tidak bisa memaafkanmu. Orang tuaku menampungmu. Aku menganggapmu adik kandung. Di rumah ini, hal baik apa yang tidak kubagikan denganmu? Tapi bagaimana kau membalas kami? Bersekongkol dengan orang luar, menipu kakakmu sendiri, dan berkonspirasi merebut harta keluarga yang telah membesarkanmu. Maya, apa kau punya hati nurani? Dia menunduk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua kebohongan sudah tidak berguna. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Sisa belas kasihan terakhir dalam diriku pun lenyap. Bangun dan pulanglah. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Semuanya akan diselesaikan oleh hukum. Apa yang telah kau perbuat, kau harus menanggungnya sendiri. Setelah berkata begitu, aku berbalik masuk ke dalam rumah. Tanpa menoleh ke belakang, aku membiarkannya berlutut di sana, di tengah hujan yang dingin dan rasa malu yang luar biasa. Begitu masuk ke ruang keluarga, bahkan sebelum sempat meletakkan payung, ponsel di sakuku berdering. Nomor tak dikenal. Aku punya firasat buruk, tapi tetap mengangkatnya. Halo? Aulia Putri Adiwijaya. Sebuah suara familiar terdengar dari seberang, tapi bukan suara Baskara yang biasa. Kali ini suaranya penuh dendam yang menggeram. Kau pikir semuanya sudah selesai? Biar ku beritahu. Kau telah membuat kesalahan besar. Kau dan keluargamu akan membayar semuanya. Membayar? Tanyaku balik. Suaraku beberapa tingkat lebih dingin. Sepertinya bukan aku yang harus membayar. Jangan sombong terlalu cepat. Suara Baskara di seberang terdengar menggeram dan gila seperti binatang yang terluka. Kau pikir dengan membongkarku semuanya selesai? Kau tidak tahu siapa yang telah kau singgung. Seseorang akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup telepon, meninggalkan suara tut yang panjang dan hampa. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Tanganku sedikit gemetar. Ancaman Baskara tidak membuatku takut, tetapi memicu kecurigaan yang lebih besar dalam diriku.
Seorang penipu yang baru saja terbongkar seharusnya melarikan diri atau memohon. Mengapa dia begitu agresif dan percaya diri? Seseorang akan membuatmu menyesal. Siapa orang itu? Aku menceritakan kecurigaan ini kepada orang tuaku. Ayah terdiam lama setelah mendengarnya. Wajahnya tampak berpikir keras. Ada benarnya ucapan Baskara, kata ayah perlahan. Dengan otak dangkal Wijoyo Hartono, dia tidak mungkin bisa merancang rencana serumit dan sedahsyat ini. Pasti ada dalang di baliknya. Ibu khawatir. Maksudmu, ada yang mengincar keluarga kita? Sangat mungkin. Ayah mengangguk. Penipuan 500 miliar ini bisa jadi hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Kata-kata ayah membuatku merinding. Awalnya, aku pikir ini hanya penipuan biasa yang didasari oleh keserakahan keluarga Hartono. Tetapi jika benar ada kekuatan lain di baliknya, apa tujuan mereka, dan mengapa memilih keluarga kami? Beberapa hari berikutnya, informasi tentang Cahaya Group terus berdatangan. Seperti yang diperkirakan, mereka berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bank-bank serempak menagih pelunasan pinjaman lebih awal, pemasok menghentikan kerjasama, puluhan proyek terhenti, dan saham mereka kini tak lebih dari kertas sampah. Kehancuran Cahaya Group hanya tinggal menunggu waktu. Keputusasaan Baskara bisa dimengerti, tapi dari mana datangnya kepercayaan diri dalam ancamannya? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-kata ayah, rencana yang lebih besar. Jika tujuannya bukan hanya 500 miliar rupiah, lalu apa? Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela, menatap taman yang sunyi di bawah sinar bulan. Dan saat itulah, sebuah kilat menyambar di benakku. Pernikahanku dengan Baskara bukan hanya masalah perasaan. Itu adalah ikatan hukum. Jika pernikahan itu berhasil dilangsungkan, aku dan dia akan menjadi suami istri yang sah. Menurut hukum, pasangan berhak saling mewarisi harta. Nusantara Group adalah hasil kerja keras seumur hidup orang tuaku, dan aku adalah pewaris satu-satunya. Jika sesuatu yang buruk menimpaku setelah menikah, Baskara, sebagai suamiku, akan memiliki hak. Aku bergidik, tidak berani berpikir lebih jauh. Rencana ini jauh lebih jahat dan keji dari yang kukira. Pernikahan ini adalah kuda Troya. Mereka ingin memasukkan Baskara ke dalam keluarga kami, ke dalam inti perusahaan, untuk kemudian menghancurkannya dari dalam dan mengambil alih segalanya. Rasa sakit karena pengkhianatan emosional kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Musuhku bukan hanya seorang pria hidung belang atau sepupu yang tidak tahu berterima kasih. Musuhku adalah kekuatan tak terlihat yang licik dan menghalalkan segala cara. Aku tidak bisa lagi duduk diam menunggu. Aku harus bertindak. Aku kembali ke tempat tidur, mengambil ponsel, dan jariku dengan cepat menelusuri daftar kontak. Aku berhenti pada satu nama, Detektif Budi. Dia adalah pemilik agensi detektif swasta paling terpercaya di kota, spesialis menangani kasus-kasus rumit para pebisnis. Aku menekan tombol panggil. Halo Pak Budi. Saya Aulia, putri Bapak Hermawan Adiwijaya dari Nusantara Group. Ada yang perlu saya minta bantuan Anda. Aku harus tahu siapa dalang di balik Baskara, dan apa tujuan mereka sebenarnya. Permainan ini baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, aku mencoba kembali ke rutinitas normal. Aku mulai masuk kantor setiap hari, bekerja bersama ayah, belajar sekaligus meninjau sendiri setiap aktivitas grup. Peristiwa baru-baru ini menyadarkanku betapa lalai dan santainya aku selama ini. Kini, setiap kontrak, setiap mitra kerjasama, aku periksa dengan lebih teliti dari sebelumnya. Kehadiranku di kantor mengejutkan banyak karyawan, tetapi juga memberikan energi baru. Mereka melihat bahwa aku tidak hancur oleh cobaan, malah menjadi lebih kuat dan tegas. Itu semakin memperkuat keyakinan mereka pada ketangguhan Nusantara Group. Suatu sore, saat sedang meninjau laporan kuartalan, telepon dari detektif Budi masuk. Mbak Aulia, ada informasi awal. Jantungku berdetak lebih cepat.
Saya mendengarkan. Pak, pertama, tentang adik sepupu Anda, Maya. Sejak 6 bulan lalu, dia beberapa kali bertemu dengan seorang pengacara yang cukup terkenal di industri, tapi reputasinya kurang baik. Orang ini ahli dalam sengketa warisan dan gugatan terkait waris, seringkali mengakali hukum. Aneh, kan? Seseorang yang tidak punya harta warisan bertemu pengacara waris, hatiku mencelos. 6 bulan lalu, mereka sudah merencanakannya sejak lama. Baik, lalu bagaimana dengan Baskara? Yang ini lebih rumit, Mbak. Selama 3 bulan terakhir, dia setidaknya 5 kali bertemu secara rahasia dengan seorang pria paruh baya. Mereka selalu memilih tempat tersembunyi seperti lounge privat atau lapangan golf eksklusif. Agen kami berhasil mengambil foto. Pria itu penampilannya necis tapi sangat berhati-hati. Selalu didampingi pengawal. Untuk saat ini, kami belum berhasil mengidentifikasi identitasnya. Pak Budi mengirimkan beberapa foto yang diambil dari jarak jauh. Gambarnya buram, tapi aku bisa melihat Baskara bersikap membungkuk dan hormat saat berbicara dengan pria itu. Ini jelas bukan hubungan mitra bisnis biasa, lebih seperti tuan dan bawahan. Terima kasih, Pak Budi. Tolong selidiki lebih lanjut tentang pria itu. Jangan khawatir, Mbak. Saya akan tugaskan agen terbaik saya. Aku menutup telepon dan duduk terdiam di kantor. Kepingan-kepingan teka-teki mulai terlihat lebih jelas. Maya bertemu pengacara waris. Baskara bertemu sosok misterius yang kuat. Aku menghubungkan keduanya, dan sebuah skenario mengerikan terbentuk di benakku. Apakah mereka merencanakan skenario setelah pernikahan? Skenario di mana aku tidak ada lagi, dan Baskara, dengan nasihat pengacara itu, akan dengan gagah mengklaim hak warisnya. Lalu, apa peran pria misterius itu dalam rencana ini? Apakah dia perancangnya, atau hanya penyandang dana? Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Ini bukan lagi penipuan harta. Ini adalah konspirasi terencana yang mengincar nyawaku secara langsung. Aku sama sekali tidak sadar bahwa aku pernah sedekat ini dengan kematian. Tekad di dalam diriku semakin kuat. Aku tidak hanya ingin menuntut keadilan, tapi aku harus menyeret para penjahat ini ke hadapan publik agar mereka tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Saat sedang berpikir, ponselku berdering lagi. Kali ini sebuah pesan dari Pak Budi, dengan lampiran file suara. Aku segera membukanya. Itu adalah rekaman percakapan Baskara dan pria misterius yang berhasil direkam agen Pak Budi. Jaraknya jauh dan suaranya agak berisik, tetapi satu kalimat dari pria itu terdengar sangat jelas. Kau lakukan saja sesuai rencana. Kalau perempuan sialan Aulia itu mati, seluruh Nusantara Group akan jatuh ke tangan kita. Sudah saatnya aku membalas dendam lama pada Hermawan Adiwijaya. Utang nyawa dibayar nyawa, ditambah bunganya. Dendam lama pada ayah, aku terperangah. Jadi, ini adalah sebuah balas dendam. Tepat saat itu, telepon kantor di mejaku berdering. Sekretarisku. Ibu Aulia, ada seorang pria bernama Pak Langit ingin bertemu. Katanya sudah ada janji. Langit? Sebelum aku sempat sadar, pintu kantorku terbuka dengan kasar. Pria di foto Pak Budi masuk, diikuti oleh 2 pengawal berbadan tegap. Dia tersenyum ramah, tapi matanya dingin. Halo, Ibu Aulia Putri Adiwijaya. Sepertinya, kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Kemunculan tiba-tiba pria bernama Langit itu sedikit mengejutkanku, tapi aku segera menguasai diri. Aku memberi isyarat pada sekretarisku untuk keluar, lalu mempersilakannya duduk. Selama beberapa hari terakhir, aku sudah mempersiapkan diri secara mental untuk konfrontasi ini. Selamat siang, Pak Langit, kataku dengan suara yang tidak menunjukkan kegentaran sedikit pun. Seingat saya, kita tidak punya janji. Sekarang sudah punya. Dia tersenyum miring dan duduk di kursi di seberangku dengan sikap percaya diri. Saya datang untuk memberikan penawaran, sekaligus memberimu jalan keluar. Aku mengangkat alis. Jalan keluar?
Sepertinya bukan saya yang butuh jalan keluar saat ini. Gadis muda, masih saja sombong. Langit mengangguk, menatapku dengan mata tajam. Kau mungkin sudah tahu beberapa hal, tapi aku jamin kau tidak tahu semuanya. Dendam antara aku dan ayahmu, Hermawan Adiwijaya, bukan sekadar masalah kegagalan bisnis. Aku diam menunggunya melanjutkan. Aku tahu apa yang akan dia katakan adalah kunci dari seluruh konspirasi ini. 20 tahun yang lalu, ayahku dan ayahmu adalah sahabat dan mitra yang mendirikan Cikal Bakal Nusantara Group. Tapi karena keserakahan, Hermawan menjebak ayahku, mengambil alih semua sahamnya, dan membuat keluarga kami bangkrut. Ayahku meninggal karena sakit hati. Ibuku harus bekerja keras untuk membesarkanku. Dendam ini sudah terpatri di tulangku selama 20 tahun. Ceritanya membuatku syok. Aku tidak pernah mendengar kisah ini dari ayah. Tapi melihat matanya yang penuh kebencian, aku tahu dia tidak berbohong. Jadi, kataku perlahan, semua ini adalah rencana balas dendammu. Benar. Langit menggeretakkan gigi. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Aku melihat putri musuhku tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar dalam kemewahan. Aku memilih Baskara yang tidak kompeten tapi serakah itu sebagai alat untuk mendekatimu, dan juga si bodoh Maya itu. Cukup dengan sedikit memprovokasi rasa irinya, dia sudah siap menjual kakak angkatnya sendiri. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Apa rencanamu? Setelah aku menikah, langit tersenyum mengerikan. Setelah itu, setelah kau menjadi istri Baskara, akan ada sebuah kecelakaan lalu lintas yang tragis. Kau akan tiada, meninggalkan seluruh hartamu pada suami tercinta. Baskara, dengan saham warisan darimu ditambah dukunganku, perlahan-lahan akan mengambil alih seluruh Nusantara Group. Hermawan Adiwijaya harus menyaksikan hasil kerja keras seumur hidupnya jatuh ke tangan putra musuhnya, menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan dan penyesalan. Itulah balas dendam yang paling manis. Mendengar ini, aku tidak tahan lagi. Rasa jijik dan amarah yang luar biasa memuncak. Rencananya jauh lebih jahat dari yang kubayangkan. Anda, iblis, terima kasih pujiannya. Dia mengangkat bahu. Dalam bisnis, tidak ada iblis atau dewa. Hanya ada pemenang dan pecundang. Ayahmu pernah menang. Sekarang giliranku. Apa Anda yakin akan menang? Aku menatap lurus ke matanya. Tentu saja. Sekarang dengarkan penawaranku. 1. Kau pasrah menerima takdirmu. Aku akan memberimu kematian yang nyaman. 2. Jika kau melawan, bukan hanya nyawamu, orang tuamu juga tidak akan kubiarkan hidup tenang. Ancamannya telah mencapai batas kesabaranku. Anda pikir saya akan takut? Aku berdiri. Pak Langit, Anda membuat satu kesalahan. Anda meremehkanku, dan Anda terlalu meremehkan hukum. Hukum? Dia tertawa terbahak-bahak. Di sini, uangku adalah hukum. Kalau begitu, mari kita lihat hukum yang sebenarnya memihak siapa. Aku menekan tombol tersembunyi di bawah meja. Seketika, pintu kantorku terbuka lebar. Ayah, Detektif Budi, dan 2 orang polisi berpakaian preman masuk. Wajah arogan Langit membeku, digantikan oleh keterkejutan dan kengerian. Kakau, beraninya kau. Sudah kubilang. Tidak ada yang tidak berani kulakukan. Aku mengambil alat perekam kecil di atas meja. Seluruh percakapan kita, termasuk rencana pembunuhanmu, terekam dengan sangat jelas. Terima kasih sudah mengakui semuanya sendiri. Kemunculan polisi yang tiba-tiba adalah pukulan yang tidak disangka Langit. Wajahnya memerah karena kaget dan marah. 2 pengawalnya mencoba maju, tetapi dengan cepat dilumpuhkan oleh Pak Budi dan polisi lainnya. Aulia, dasar perempuan licik. Kau menjebakku. Langit meraung. Jebakan? Ayah melangkah maju, menatap lurus musuh lamanya dengan dingin. Langit, ini bukan jebakan. Ini namanya senjata makan tuan. Kau yang menabur benih.
Sekarang kau harus menuai badainya. Pak Langit, silakan ikut kami ke kantor polisi, kata seorang polisi. Rekaman di tangan Anda adalah bukti tak terbantahkan atas konspirasi pembunuhan dan pengancaman yang Anda lakukan. Saat Langit diborgol dan digiring pergi, dia masih menatapku dan ayah dengan penuh kebencian. Tapi aku tahu, permainannya telah berakhir. Rencana balas dendam 20 tahunnya akhirnya hancur karena kesombongan dan penghinaannya terhadap orang lain. Setelah polisi pergi, ayah memelukku. Anakku, kau sangat berani. Ayah bangga sekali padamu. Tanpa ayah dan semua orang, aku tidak akan bisa melakukannya sendiri, kataku, merasa lega luar biasa. Tapi aku tahu, ini belum sepenuhnya berakhir. Langit hanyalah dalangnya, dua pionnya, Baskara dan Maya, masih di luar jerat hukum. Mereka juga harus membayar perbuatan mereka. Sesuai dugaanku, sore itu, begitu berita Langit ditangkap atas tuduhan konspirasi pembunuhan menyebar, keluarga Hartono benar-benar hancur. Ibu Baskara datang ke gerbang perusahaan kami, menangis dan menuntut untuk bertemu denganku. Kali ini, aku setuju menemuinya. Aku ingin lihat, sandiwara apa lagi yang bisa mereka mainkan di saat seperti ini. Kami bertemu di sebuah kafe dekat kantor. Begitu melihatku, Ibu Sinta bergegas memohon dengan kedua tangan tertangkup. Air mata membanjiri wajahnya. Aulia, nak, tante mohon padamu. Selamatkan Baskara, anak tante. Dia hanya termakan bujukan Pak Langit dan melakukan hal bodoh. Dia tidak punya niat jahat. Nak, aku hanya dia mengadu kopiku. Tidak berkata apa-apa. Aku ingin lihat apa lagi yang akan dia katakan. Semua ini dipaksa oleh Pak Langit. Dia mengancam akan mencelakai seluruh keluarga kami, jadi kami terpaksa menurut. Keluarga kami juga korban, nak. Tolong, demi belas kasihan, demi hubungan kita yang nyaris menjadi keluarga, bisakah kau meminta keringanan pada polisi? Korban? Akhirnya aku membuka suara. Nadaku tenang menakutkan. Tante, siapa yang serakah ingin merebut 500 miliar milik keluarga kami? Siapa yang bersekongkol dengan sepupuku di belakangku? Siapa yang setuju dengan rencana untuk mencelakaiku setelah pernikahan? Tante, setiap pertanyaanku bagaikan palu godam yang menghantamnya. Wajah Ibu Sinta pucat pasi, tak bisa menjawab. Tante, aku meletakkan cangkir kopiku. Bukannya tidak ada kesempatan. Awalnya saya pikir ini hanya penipuan asmara, tapi kalian tidak berhenti. Anak tante menelepon dan mengancam saya, dan tante datang ke sini memainkan sandiwara korban terpaksa. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan memutar rekaman percakapan Baskara dengan temannya di pernikahan. Dengarkan, tante. Dengarkan apakah anak tante terpaksa atau sangat menikmati rencananya. Suara Baskara yang penuh percaya diri dan kesombongan dari rekaman itu membuat seluruh tubuh Ibu Sinta lemas dan tersungkur di atas meja. Aku bangkit, bersiap pergi. Saya menemui tante hari ini bukan untuk mendengar permintaan maaf. Saya hanya ingin memberitahu bahwa semuanya sudah terlambat. Langit punya mata. Suruh anak tante dan Maya untuk menyerahkan diri. Itu satu-satunya cara untuk mendapat keringanan hukum. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan wanita itu menangis dalam keputusasaan. Aku tidak merasa puas, hanya merasa berat hati. Keserakahan dan kebencian telah mendorong 3 keluarga ke dalam tragedi tanpa jalan kembali. Tapi aku tahu aku telah melakukan hal yang benar, dan aku tidak menyangka bahwa keputusanku hari ini akan membuka satu lagi kebenaran mengerikan yang disembunyikan Maya di dalam keluarga kami selama 20 tahun. Setelah pertemuan dengan Ibu Sinta, aku pulang dengan perasaan berat. Nasihatku sepertinya tidak berpengaruh. Baskara dan Maya, seperti 2 tikus yang terpojok, memilih untuk melarikan diri. Polisi segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk keduanya atas tuduhan penipuan dan pemerasan. Jaring hukum telah ditebar. Penangkapan mereka hanya masalah waktu. Namun, di dalam hatiku masih ada kegelisahan yang tak bernama. Kata-kata terakhir Baskara,
konspirasi balas dendam langit, semuanya mengisyaratkan kebenaran tersembunyi yang lebih mengerikan. Terutama Maya. Pengkhianatan sepupu yang kuanggap seperti adik kandung itu bukan hanya karena keserakahan atau kecemburuan. Aku merasakan kebencian yang mendalam, sesuatu yang belum bisa kupahami. Aku memutuskan menelepon Detektif Budi. Pak Budi, saya minta tolong selidiki Maya lebih dalam lagi. Semua aktivitasnya setahun terakhir, sekecil apapun. Saya rasa kita melewatkan petunjuk penting. Baik, Mbak. Jangan khawatir. Saya akan segera mengerahkan orang, jawab Pak Budi. 2 hari kemudian, saat aku di kantor, Pak Budi mengirimkan sebuah map tertutup. Dia berpesan agar aku membacanya di tempat yang tenang. Aku punya firasat buruk. Aku masuk ke ruang kerja pribadiku, mengunci pintu, dan dengan tangan gemetar membuka amplop itu. Di dalamnya bukan foto pengintaian atau laporan biasa. Itu adalah salinan rekam medis dari sebuah klinik swasta yang tersembunyi dan mahal. Nama pasien, Maya. Tujuan konsultasi, toksikologi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku terus membaca. Setiap hurufnya seperti jarum yang menusuk kulitku. Catatan itu sangat rinci. 3 bulan lalu, Maya datang ke sana dan berkonsultasi tentang sejenis racun yang diekstrak dari tanaman langka di Amerika Selatan. Menurut deskripsi, racun ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sangat sulit dideteksi oleh pemeriksaan biasa. Korban tidak akan langsung menunjukkan gejala, melainkan perlahan-lahan beberapa minggu kemudian, tampak persis seperti gagal ginjal akut akibat kelelahan. Kematian sempurna tanpa jejak. Tenggorokanku kering kerontang. Rencana kecelakaan lalu lintas yang dikatakan langit mungkin hanya kedok untuk menutupi konspirasi yang lebih kejam. Mereka ingin aku mati perlahan dan menyakitkan, di tengah ketidakberdayaan keluarga dan dokter. Tetapi yang membuatku sangat ngeri adalah halaman terakhir rekam medis itu. Itu adalah hasil tes darah Maya. Di dalam darahnya, dokter menemukan jejak racun yang sama dalam dosis sangat kecil. Di bawahnya ada catatan dokter. Pasien mengakui telah mencoba dosis kecil pada tubuhnya sendiri untuk melihat reaksi. Menunjukkan tanda-tanda kondisi mental tidak stabil. Map itu jatuh dari tanganku. Seluruh tubuhku gemetar. Maya. Dia mencoba racun itu pada dirinya sendiri. Seseorang yang bisa begitu kejam pada dirinya sendiri. Apa yang tidak bisa dia lakukan pada orang lain? Selama lebih dari 10 tahun hidup di bawah satu atap, aku sama sekali tidak tahu bahwa aku telah memelihara ular berbisa di sisiku, hidup bersama seorang pembunuh berdarah dingin. Rasa sakit karena pengkhianatan kini berubah menjadi kengerian yang menusuk tulang. Aku pernah sedekat ini dengan maut. Setiap makanan yang disiapkan Maya, setiap gelas air yang dituangkannya, aku tidak berani berpikir lebih jauh. Tepat saat itu, ponselku berdering. Detektif Budi, suaranya serius. Mbak Aulia, sudah lihat berkasnya? Sudah, jawabku terbata-bata. Tenang, Mbak. Masih ada lagi. Kami memeriksa kembali berkas kecelakaan orang tua Maya 20 tahun yang lalu. Sepertinya tidak sesederhana yang kita duga. Kami sedang mencoba membuka kembali kasus itu secara keseluruhan. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas di lantai dengan kepala kosong. Kecelakaan paman dan bibiku. Tragedi yang selalu berusaha tidak kami bicarakan. Apakah ada rahasia lain di baliknya? Berita bahwa ada lebih banyak misteri di balik kecelakaan orang tua Maya memberikan kejutan besar di hatiku. Tetapi rasa ngeri dan bingung itu segera diredam oleh tekad yang lebih kuat. Ini bukan saatnya untuk menjadi lemah. Musuh masih ada, dan mereka lebih berbahaya dari yang kukira. Aku harus bangkit. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk melindungi seluruh keluarga. Malam itu, aku mengadakan rapat keluarga darurat. Hanya kami bertiga, aku, ayah, dan ibu. Suasana di ruang kerja ayah sangat tegang. Aku menjelaskan semua temuanku. Dari rekam medis Maya hingga kecurigaan tentang kecelakaan 20 tahun lalu. Mendengar ceritaku,
Ibu sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa memelukku erat. Ayah diam, tapi matanya berkilat marah. Ya Tuhan, Maya, bagaimana bisa anak itu? Ibu terisak. Tenang, Ma. Ayah menggenggam tangan ibu, lalu menatapku. Aulia, ayah terlalu naif. Ayah tidak menyangka kebencian langit dan kejahatan Maya sudah sampai sejauh ini. Sekarang, kita tidak bisa lagi mengalah. Aku juga berpikir begitu. Jawabku tegas. Kita tidak bisa hanya duduk bertahan dan menunggu polisi. Kita harus bertindak proaktif. Hancurkan semua sumber daya dan harapan mereka. Apa maksudmu? Tanya ayah. Cahaya Group, kataku, mataku berbinar. Perusahaan itu sedang diambang kehancuran. Daripada membiarkannya bangkrut dan diperebutkan oleh para kreditur. Bagaimana jika kita yang mengambil alih? Ayah dan ibu terkejut dengan usulku. Mengambil alih Cahaya Group? Untuk apa? Itu hanya cangkang kosong sekarang. Bukan untuk keuntungan, tapi untuk kontrol, jelasku. Dengan kita mengambil alih Cahaya Group, kita benar-benar memutus jalan kabur Baskara. Dia bahkan tidak akan punya uang untuk melarikan diri atau menyewa pengacara. Selain itu, kita bisa merestrukturisasi perusahaan dan menyelamatkan pekerjaan ribuan karyawan tak bersalah yang terancam PHK. Ayah menatapku lama. Sorot matanya berubah dari kaget menjadi bangga. Putri ayah benar-benar sudah dewasa. Rencana ini brilian. Bisa melenyapkan musuh sekaligus menunjukkan sisi kemanusiaan Nusantara Group. Ayah setuju. Ayah serahkan rencana ini sepenuhnya padamu. Kami segera bertindak. Di bawah komandoku, tim pengacara dan ahli keuangan terbaik dari grup bekerja siang dan malam. Kami mendirikan sebuah perusahaan investasi samaran dengan nama yang sama sekali tidak dikenal agar tidak menimbulkan kecurigaan. Keesokan paginya, begitu pasar saham dibuka, order pembelian besar-besaran terhadap saham Cahaya Group mengalir dari beberapa rekening. Saham mereka yang sudah dijual murah secara membabi buta. Tiba-tiba ada yang mulai mengumpulkannya. Ini menimbulkan sedikit kebingungan di pasar, tapi tidak ada yang menyangka bahwa aku ada di baliknya. Kini, perang telah bergeser dari arena emosi ke medan perang bisnis yang sengit. Aku bukan lagi pengantin yang dikhianati, melainkan seorang jenderal wanita yang memimpin pasukannya dalam pertempuran hidup dan mati. Rasa takut telah hilang, digantikan oleh semangat dan tekad untuk menang. Saat aku sedang fokus mengatur transaksi, sekretarisku bergegas masuk dengan wajah tegang. Ibu Aulia, ada berita baru. Baskara mencoba menjual sisa sahamnya secara borongan ke sebuah dana investasi asing. Dia butuh uang cepat untuk kabur. Kalau kita tidak bergerak lebih cepat, kita bisa kehilangan kendali. Perlombaan resmi dimulai. Persaingan untuk mengakuisisi saham Cahaya Group menjadi sangat sengit. Tim kami harus bekerja keras untuk mengumpulkan saham yang cukup sebelum Baskara berhasil menjualnya kepada mitra asingnya. Setiap detik, miliaran rupiah berpindah tangan. Ini adalah perang psikologis tingkat tinggi, dan aku tidak boleh kalah. Sementara perang di medan bisnis mencapai puncaknya, di front line, polisi juga membuat kemajuan pesat. Dengan informasi dari tim detektif Budi dan teknik investigasi mereka, polisi berhasil melacak jejak Baskara dan Maya. Mereka bersembunyi di sebuah villa resort di kawasan Puncak, yang terdaftar atas nama kerabat jauh Baskara. Malam itu, setelah seharian bekerja keras, aku menerima telepon dari Pak Budi. Suaranya penuh semangat. Mbak Aulia, drama seru akan segera dimulai. Polisi sudah mengepung kompleks villa itu. Kali ini, mereka tidak akan bisa lari kemanapun. Hatiku bergejolak dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku lega bahwa orang-orang yang ingin mencelakaiku akhirnya akan menanggung akibatnya. Di sisi lain, memikirkan Baskara dan Maya, dua orang yang pernah begitu dekat denganku, akan dipenjara. Ada sedikit rasa pahit. Tapi perasaan itu hanya sekejap. Mereka sendiri yang memilih jalan ini. Aku tidak pergi ke lokasi, hanya menunggu kabar di rumah. Sekitar 1 jam kemudian, ponselku berdering, Pak Budi.
Sudah tertangkap, Mbak. Keduanya. Aku menghela napas lega. Mimpi buruk ini sepertinya akan berakhir. Pak Budi mengatakan proses penangkapan berjalan sangat cepat. Baskara dan Maya tidak melakukan perlawanan saat digerebek. Baskara tampak lesu dengan wajah pucat pasi. Berbeda dengannya, Maya justru tenang, bahkan tersenyum dingin saat diborgol. Di kantor polisi, di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Baskara dengan cepat runtuh dan mengakui segalanya. Dia mengakui konspirasi penipuan dan hubungan gelapnya dengan Maya. Tapi soal rencana peracunan, dia menyangkal keras. Bukan saya tidak sejahat itu. Raungnya di ruang interogasi. Semuanya ide Maya dan Pak Langit. Saya hanya mau uangnya, bukan membunuh. Maya, dia yang membawa racun itu. Dia bilang itu satu-satunya cara untuk mendapatkan semua hartanya. Pengakuan Baskara mengkonfirmasi dugaanku. Tapi yang lebih menarik perhatianku adalah sikap Maya. Dia tetap diam, tidak mengakui maupun menyangkal. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, seolah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Ketenangan Maya yang mengerikan itu bahkan membuat para penyidik berpengalaman bergidik. Seolah di dalam hati wanita muda ini tersembunyi rahasia yang lebih mengerikan dari sekadar konspirasi pembunuhan. Saat aku sedang memikirkan sikap aneh Maya, telepon dari Inspektur Surya, kepala tim reserse yang menangani kasus ini, masuk. Selamat malam, Ibu Aulia. Saya Surya. Hanya ingin memberitahu bahwa kedua tersangka sudah kami amankan. Terima kasih atas kerjasama Anda dan keluarga. Ya, Pak, terima kasih atas kerja kerasnya. Tapi ada sedikit keanehan, Bu. Saya ingin bertanya. Barangkali Ibu tahu sesuatu. Inspektur Surya ragu-ragu. Saat akan dimasukkan ke mobil tahanan, tersangka Maya tiba-tiba menoleh ke arah para wartawan dan berteriak, "Kalian keluarga Adiwijaya punya utang nyawa padaku." Kami tidak mengerti apa maksudnya. Utang nyawa. Telingaku berdengung. Kalimat ini digabungkan dengan kecurigaan tentang kecelakaan orang tua Maya 20 tahun lalu. Sebuah hipotesis gila namun logis melintas di benakku. Teriakan Maya malam itu terus menghantuiku. Kalian keluarga Adiwijaya punya utang nyawa padaku. Kalimat itu terdengar seperti kutukan sekaligus tuduhan yang mengerikan. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menghadapi kebenaran itu, sekejam apapun. Aku meminta izin kepada polisi untuk bertemu dengan Maya empat mata. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruang interogasi kecil di tahanan. Sebuah meja besi dingin memisahkan kami. Maya mengenakan baju tahanan. Rambut panjangnya diikat rapi. Dia terlihat lebih kurus. Tapi sorot matanya tidak lagi menunjukkan kepolosan atau ketakutan. Yang ada hanyalah kebencian yang dalam dan api dendam yang membara. Untuk apa kau menemuiku? Maya yang pertama membuka suara. Nadanya serak dan penuh cemoohan. Ingin melihat keadaanku yang menyedihkan? Maya, aku datang untuk menanyakan satu hal. Aku berusaha tetap tenang. Apa maksud perkataanmu semalam? Kenapa kau bilang keluarga kami punya utang nyawa padamu? Maya tiba-tiba tertawa. Tawa yang pahit dan gila. Kakak masih bisa berpura-pura polos? Atau ayahmu yang terhormat itu, Hermawan Adiwijaya, tidak pernah menceritakan dosa-dosanya? Jantungku berdebar kencang. Dosa apa? Bicara yang jelas. Jelas? Maya menggeretakkan gigi. Baik, akan kubuat jelas. 20 tahun yang lalu, ayahku dan ayahmu adalah mitra bisnis. Tapi karena perebutan keuntungan, ayahmu dengan kejam menyuruh orang memotong kabel rem mobil orang tuaku. Merekayasa kecelakaan mengerikan itu untuk merebut semua proyek. Aku sangat terkejut. Tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. Tidak mungkin. Ayahku bukan orang seperti itu. Itu kecelakaan biasa. Kecelakaan biasa? Maya tertawa lagi. Benar, itulah kesimpulan polisi. Dan itulah yang dia katakan pada semua orang. Dia menggunakan uang dan kekuasaannya untuk menutupi semua jejak.
Lalu, dia memainkan peran sebagai sahabat baik, paman yang murah hati, mengambil anak yatim piatu musuhnya untuk dibesarkan, untuk mengawasiku, untuk mengendalikanku. Dia menatapku dengan mata berapi-api. Kakak tahu bagaimana aku hidup 10 tahun terakhir ini? Tinggal di rumah musuhku, makan dari hasil kerja musuhku, setiap hari harus berpura-pura bahagia. Aku harus memanggil orang yang membunuh orang tuaku dengan sebutan paman. Rasa sakit ini, kebencian ini, apa kakak pernah mengerti sedikit pun? Siapa yang memberitahumu semua ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Paman Langit, jawab Maya. Dia adalah putra korban lain dari ayahmu. Selama bertahun-tahun dia diam-diam menyelidiki dan menemukan semua kebenarannya. Dia yang menemuiku, memberitahuku kebenarannya, dan memberiku kesempatan untuk balas dendam. Jadi begitu. Langit yang menanamkan narasi balas dendam itu di kepala Maya, mengubahnya dari anak yatim piatu yang malang menjadi alat balas dendam yang kejam dan licik. Rencana untuk meracunimu juga ide Paman Langit, tambah Maya dengan nada bangga yang mengerikan. Kau seharusnya mati perlahan dan menyakitkan, agar ayahmu bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling dia cintai. Sayang sekali rencananya gagal. Aku duduk membeku. Sebuah cerita yang terlalu mengerikan, kebenaran yang terlalu kejam. Aku ingin percaya Maya berbohong, bahwa semua ini rekayasa langit, tapi melihat kebencian di matanya, aku tidak bisa tidak goyah. Kakak tidak percaya, kan? Maya mencibir. Tidak apa-apa. Kebenaran akan selamanya menjadi kebenaran. Sekalipun aku dipenjara seumur hidup, aib keluarga kalian tidak akan pernah bisa terhapus. Aku berjalan keluar dari tahanan dengan kepala kosong. Langit di luar tiba-tiba menjadi kelabu. Kata-kata Maya, tatapan Maya, terus menghantuiku. Aku mengeluarkan ponsel, mencari nomor ayah. Jariku berhenti di atas tombol panggil. Tapi aku tidak berani menekannya. Aku takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut menghadapi ayah yang selalu kukagumi. Apakah ayah benar-benar seperti yang dikatakan Maya? Pertemuan dengan Maya membuat beberapa hari berikutnya menjadi yang terberat dalam hidupku. Tuduhannya bagaikan pedang tak terlihat yang menggantung di atas suasana keluarga kami. Aku mulai menghindari ayah. Aku tidak berani menatapnya. Setiap kali beliau berbicara, aku akan mencari alasan untuk pergi. Aku tahu sikapku menyakiti ayah, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Kepercayaanku telah terguncang dari akarnya. Dengan kepekaan seorang wanita, ibu segera menyadari ada yang aneh. Suatu malam, saat aku duduk melamun di kamar, ibu masuk membawa segelas susu hangat. Aulia, nak, ibu duduk di sampingku, berkata lembut. Ada apa? Beberapa hari ini kau aneh. Aku diam menatap keluar jendela, karena ucapan Maya. Ya? Tanya ibu. Aku terkejut dan menoleh. Ibu menghela napas. Ibu sudah menduga. Anak itu sudah dibutakan oleh kebencian. Jangan pikirkan kata-katanya. Tapi, Bu, aku menangis. Penderitaan yang terpendam lama meledak. Bagaimana bisa aku tidak memikirkannya? Tatapan matanya begitu penuh kebencian dan keyakinan. Dia percaya itu benar. Bagaimana jika ada sedikit saja kebenaran di dalamnya? Ibu memeluk dan menenangkanku. Tidak ada bagaimana jika. Ibu dan ayahmu sudah hidup bersama lebih dari 30 tahun. Ibu paling tahu siapa ayahmu. Dia memang tegas dalam bisnis, tapi dia bukan orang yang licik dan keji. Kecelakaan paman dan bibimu adalah pukulan berat bagi keluarga kita. Ayahmu sangat terpuruk untuk waktu yang lama. Ibu menceritakan kisah lama. Ayah dan ayah Maya, Paman Tirtayasa, adalah sahabat sejak kecil. Mereka memulai bisnis bersama, tapi karakternya bertolak belakang. Ayah berhati-hati dan mantap, sementara Paman Tirtayasa agak gegabah dan nekat. Mereka sering berselisih pendapat dalam bisnis, tapi persahabatan mereka tidak pernah putus. Kecelakaan itu adalah sebuah kejutan besar.
Ibu menggenggam tanganku. Mencurigai orang terdekatmu sendiri itu sangat menyakitkan. Nak, tapi menghindarinya lebih menyakitkan lagi. Temui ayahmu, tanyakan langsung padanya. Kau harus mendengar kebenaran dari mulut ayahmu sendiri. Kata-kata ibu memberiku keberanian. Malam itu, aku mengetuk pintu ruang kerja ayah. Beliau sedang membaca dokumen. Rambutnya tampak lebih banyak beruban karena kejadian beberapa waktu terakhir. Ayah, aku menarik napas dalam-dalam. Ada yang ingin Aulia tanyakan. Ayah menurunkan kacamatanya, menatapku dengan sorot mata yang penuh pengertian dan sedikit luka. Tanyakan apa yang ingin kau tanyakan. Tentang Paman Tirta dan Bibi. Apakah benar ayah? Aku tidak sanggup menyelesaikan kalimatku. Ayah tidak terkejut sama sekali. Beliau menghela napas. Kau juga meragukan ayah? Ya. Tidak apa-apa. Ayah mengerti. Kau sudah mengalami terlalu banyak guncangan. Ayah menghela napas lagi. Perkataan Maya, ditambah dengan kejahatan langit, menjadi racun yang sangat kuat. Dia diracuni oleh dendam. Dan untuk membuatnya percaya, kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Ayah bangkit dan berjalan ke sebuah brankas tua di sudut ruangan. Semua berkas tentang kecelakaan itu, ayah masih menyimpannya. Ayah meletakkan sebuah map yang sudah menguning karena waktu di atas meja. Itu adalah berkas lengkap penyelidikan polisi tentang kecelakaan orang tua Maya 20 tahun yang lalu. Dengan tangan gemetar, aku membukanya halaman demi halaman. Kesimpulan akhirnya adalah seperti yang selalu kuketahui. Kecelakaan tunggal akibat mobil tergelincir di jalan basah. Ada jejak korosi pada sistem rem. Sebuah kecelakaan yang malang. Tidak ada tanda-tanda kejahatan. Tetapi setelah semua ini, aku tidak lagi percaya pada kesimpulan di permukaan. Pasti ada sesuatu yang salah. Ayah, aku ingin kasus ini diselidiki ulang, kataku tegas. Ayah setuju. Ayah mengangguk. Kita harus menemukan kebenarannya, bukan hanya untuk membersihkan nama ayah, tapi juga untuk arwah paman dan bibimu, dan untuk membebaskan Maya. Aku segera menghubungi Detektif Budi. Pak Budi, saya butuh bantuan Anda untuk pekerjaan paling penting. Saya akan kirimkan berkas kecelakaan 20 tahun lalu. Bongkar semuanya, cari semua orang yang masih hidup yang terkait dengan kasus itu. Saksi, penyidik, dan yang terakhir, montir yang memeriksa mobil itu. Jangan lewatkan detail sekecil apapun. Sementara tim Pak Budi memulai penyelidikan rahasia, aku harus melanjutkan perang bisnis. Rencana akuisisi Cahaya Group memasuki tahap akhir. Dengan dukungan finansial yang kuat dari Nusantara Group dan strategiku yang berani, perusahaan samaran kami berhasil mengumpulkan 51% saham Cahaya Group, secara resmi mengambil alih kendali. Saat aku, sebagai pemegang saham mayoritas, melangkah masuk ke ruang rapat Dewan Direksi Cahaya Group, wajah sisa-sisa anggota keluarga Hartono pucat pasi karena kaget dan takut. Mereka kalah telak. Seminggu kemudian, saat aku sedang memimpin rapat restrukturisasi Cahaya Group, telepon darurat dari Pak Budi masuk. Mbak Aulia, ada terobosan. Jantungku berdebar kencang. Ada apa, Pak? Tim kami menemukan montir itu. Dia sudah pensiun dan pindah ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Awalnya dia tidak mau bicara, tapi setelah dibujuk, dan mungkin karena rasa bersalah selama 20 tahun, dia membongkar sebuah rahasia mengejutkan. Aku menahan napas dan mendengarkan. Pak Budi menyampaikan pengakuan sang montir. Memang benar ada yang mempekerjakan saya untuk merusak mobil itu. Orang itu memberi saya uang yang sangat banyak, cukup untuk membangun rumah dan menyekolahkan anak-anak saya. Tapi katanya, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Paman Tirta dalam negosiasi bisnis, membuat mobilnya mengalami masalah kecil dan kecelakaan ringan, tidak pernah berniat membunuhnya. Lalu kenapa bisa terjadi kecelakaan separah itu? Tanyaku mendesak. Montir itu bilang, karena takut dan tidak mau celaka, dia tidak memotong sistem rem sepenuhnya, hanya merusaknya sedikit. Dia pikir Paman Tirta bisa mengatasi masalah ringan. Tapi hari itu hujan deras, jalan licin,
dan Paman Tirta sedang mengebut di jalanan pegunungan, sehingga terjadilah tragedi itu. Dia bilang itu adalah penyesalan terbesarnya seumur hidup. Hatiku lega karena nama ayah bersih, tetapi juga ngeri karena kematian paman dan bibi ternyata benar-benar pembunuhan. Siapa yang mempekerjakannya? Aku menanyakan pertanyaan paling krusial. Montir itu tidak tahu namanya. Orang itu sangat berhati-hati, selalu memakai masker, tapi dia ingat satu detail yang tidak bisa dilupakannya. Pak Budi berhenti sejenak. Orang itu punya bekas luka panjang di atas alis kirinya. Bekas luka di atas alis kiri. Aku bergegas membuka kembali foto langit yang diambil Pak Budi. Tidak ada bekas luka. Pelaku sebenarnya bukan langit. Lalu siapa? Pengakuan montir itu membuka arah baru dalam kasus ini. Ayah memang tidak bersalah, tetapi pertanyaan yang lebih besar muncul. Siapa pria dengan bekas luka di alis itu? Mengapa langit tahu tentang kecelakaan itu dan menyalahkan ayah kami? Aku dan ayah duduk bersama, mencoba menghubungkan semua kejadian. Kami berspekulasi bahwa langit mungkin tidak mengetahui kebenaran sepenuhnya. Kebencian telah membutakannya. Dan karena kecelakaan itu terjadi saat ayah dan Paman Tirta sedang berselisih, dia langsung menyimpulkan bahwa ayah adalah pelakunya. Cerita yang dia sampaikan pada Maya mungkin adalah hasil rekaannya sendiri. Tapi pelaku sebenarnya masih bebas. Dia jauh lebih berbahaya daripada langit, karena dia telah bersembunyi dalam kegelapan selama 20 tahun. Kita harus mengumumkan ini ke publik, kataku pada ayah. Tapi bagaimana? Ayah khawatir. Setelah 20 tahun, pengakuan seorang montir saja mungkin tidak cukup kuat. Selain itu, mengumumkan ini bisa menjadi pukulan besar bagi reputasi Nusantara Group. Itulah sebabnya kita harus mengambil inisiatif. Ayah, jawabku. Daripada membiarkan orang lain menyebarkan rumor, kita yang akan mengumumkan kebenarannya. Kita yang akan mengendalikan narasinya. Keesokan harinya, berdasarkan bukti baru, keluarga kami secara resmi mengajukan petisi kepada polisi untuk membuka kembali kasus kecelakaan Paman Tirta dan istrinya. Pada saat yang sama, aku mengundang semua media paling terpercaya untuk mengadakan konferensi pers besar. Di konferensi pers, aku berdiri di samping ayah, menghadapi ratusan lensa kamera. Aku bukan lagi pengantin yang bingung, melainkan seorang pebisnis wanita berwibawa yang siap menghadapi badai apapun. Dengan tenang dan jelas, aku menjelaskan seluruh cerita, dari konspirasi keluarga Hartono dan Langit, manipulasi psikologis terhadap Maya, hingga temuan terbaru tentang kecelakaan 20 tahun lalu. Aku mengumumkan pengakuan montir itu, menekankan bahwa kematian paman dan bibiku bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan. Keluarga kami mengadakan konferensi pers hari ini. Aku menatap lurus ke kamera. Pertama, untuk membersihkan nama ayah saya, Hermawan Adiwijaya. Beliau adalah korban fitnah keji. Kedua, kami menuntut keadilan bagi almarhum. Pelaku sebenarnya dari kasus 20 tahun lalu masih bebas berkeliaran. Aku sengaja tidak menunjuk tersangka. Aku hanya mendeskripsikan ciri-ciri pria dengan bekas luka di atas alis kiri. Ini adalah langkah strategis. Dengan mengumumkannya secara terbuka, kami akan membuat pelaku sebenarnya ketakutan. Begitu takut, dia akan mengekspos dirinya sendiri. Kami percaya pada keadilan hukum. Aku menutup pidatoku, dan kami yakin polisi akan segera menemukan pelakunya dan menghadapkannya ke pengadilan. Konferensi pers itu menimbulkan badai media yang lebih besar daripada insiden pembatalan pernikahan. Opini publik beralih dari mengutuk keluarga Hartono menjadi bersimpati pada keluarga kami dan marah pada kejahatan yang tersembunyi selama 20 tahun. Strategiku berhasil. Pelaku sebenarnya pasti sedang gelisah sekarang. Sore itu, saat sedang meninjau berita, aku menerima telepon dari lembaga pemasyarakatan. Petugas memberitahu bahwa tahanan Langit, setelah melihat berita konferensi pers di televisi, menjadi sangat marah dan terus-menerus ingin menemuiku. Dia bilang dia tahu siapa pria dengan bekas luka itu. Aku setuju menemui Langit. Aku tahu,
Ini adalah kepingan terakhir yang hilang dari teka-teki kejahatan ini. Ruang kunjungan di penjara terasa dingin dan berbau apek. Langit duduk di balik kaca tebal. Baju tahanannya yang longgar membuatnya tampak semakin kurus dan menyedihkan. Sikap arogan dan percaya dirinya yang dulu telah lenyap sama sekali. Kini dia hanyalah seorang pecundang. Seorang pecundang yang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar dendam yang dibangun di atas kebohongan. Melihatku, dia mengangkat kepala. Matanya menunjukkan emosi yang kompleks, campuran antara benci dan keputusasaan. Kau datang juga. Ada apa Anda ingin menemui saya? Tanyaku tenang. Aku kalah. Langit tersenyum pahit. Kalah dari putri musuhku. Tapi sebelum aku benar-benar hancur, aku harus memberitahumu semua kebenarannya. Aku tidak bisa membiarkan bajingan yang menghancurkan keluargaku dan keluargamu itu bebas. Aku diam mendengarkan. Pria dengan bekas luka itu. Aku kenal dia. Langit menggeretakkan gigi. Namanya Pramono. Dia adalah mitra bisnis lama ayahku, ayahmu, dan ayah Maya. Sebuah nama yang sama sekali asing. Tahun itu, Langit melanjutkan. Dalam sebuah transaksi besar, ayahmu dan ayah Maya bekerja sama untuk menyingkirkan perusahaan ayahku dan perusahaan Pramono. Itu adalah manuver bisnis yang sah, tapi sangat kejam. Ayahku bangkrut karena syok, dan Pramono menanam kebencian di hatinya. Jadi orang yang punya dendam pada keduanya adalah Pramono, bukan ayahku. Benar, Langar memukul meja. Aku terlalu dibutakan oleh dendam sehingga hanya fokus pada ayahmu dan tidak menyadari Pramono. Dia yang paling licik. Dia yang menemuiku, memprovokasi kebencian dalam diriku, dan mengatakan bahwa ayahmu yang menghancurkan ayahku. Dia juga yang menghasutku untuk mencari Maya dan menjadikannya alat balas dendam. Dan kecelakaan itu juga perbuatannya. Langit meraung. Dia hanya menyuruhku untuk merusak sedikit remnya, untuk memberi pelajaran pada Tirtayasa, untuk membuatnya mengalah di proyek lain. Aku percaya padanya. Aku tidak tahu tujuannya adalah membunuh seluruh keluarga Tirtayasa dan mengambil alih semua sahamnya. Akhirnya, kebenaran terungkap. Sebuah konspirasi berlapis. Sebuah penipuan yang mengerikan. Di mana Pramono itu sekarang? Aku menanyakan pertanyaan terakhir. Langit tiba-tiba tertawa aneh. Dia sudah lama ganti nama. Sekarang dia pengusaha sukses. Direktur utama yang terhormat. Ayah yang teladan. Dia mendekatkan wajahnya ke kaca, menatap lurus ke mataku, dan mengucapkan kata demi kata dengan jelas. Dia adalah Wijoyo Hartono. Ayah dari Baskara Putra Hartono. Seluruh duniaku serasa runtuh. Wijoyo Hartono. Ayah Baskara. Pria yang nyaris menjadi mertuaku, adalah pembunuh paman dan bibiku 20 tahun yang lalu. Seluruh drama pertunangan dan pernikahan itu bukan hanya konspirasi penipuan 500 miliar. Itu adalah tahap akhir dari rencana 20 tahun yang diperhitungkan untuk melenyapkan semua saksi dan keturunan orang-orang yang dibencinya, untuk menelan seluruh keluarga kami. Aku keluar dari penjara. Seluruh tubuhku terasa dingin. Semua kepingan terakhir telah menyatu, membentuk gambaran kejahatan yang sempurna dan mengerikan. Kebenaran yang diungkapkan Langit lebih mengerikan dari mimpi buruk. Musuhnya bukanlah orang asing dari masa lalu, melainkan Wijoyo Hartono, pria yang nyaris menjadi mertuaku. Seluruh sandiwara pernikahan adalah tahap akhir dari konspirasi 20 tahun untuk menghancurkan keluarga kami dari dalam. Amarah di dalam diriku jauh lebih besar daripada saat aku menemukan pengkhianatan Baskara. Tapi aku tahu, amarah tidak bisa menyelesaikan masalah. Aku butuh saksi. Seseorang yang bisa membuktikan kejahatan Wijoyo Hartono di pengadilan. Dan ironisnya, orang itu adalah Maya. Adik sepupuku yang malang sekaligus penuh kebencian. Orang yang ditipu lebih kejam daripadaku. Dia telah mendedikasikan masa mudanya untuk membalaskan dendam pada orang yang salah, sementara memuja pembunuh orang tuanya sendiri. Aku meminta izin untuk bertemu Maya untuk kedua kalinya. Kali ini, aku tidak pergi sendiri.
Aku membawa semua bukti yang dikumpulkan oleh detektif Budi dan timnya. Salinan pernyataan bertanda tangan dari montir tua, catatan bisnis lama yang menunjukkan kemitraan antara ayahku, ayah Maya, dan Wijoyo Hartono dengan nama lamanya, Pramono, dan video pengakuan Langit yang direkam di penjara. Saat aku memasuki ruang interogasi, Maya masih duduk di sana, menatap kosong. Melihatku, matanya kembali berkilat benci. Kau lagi datang untuk mengejekku? Tidak. Aku menggelengkan kepala dan meletakkan map tebal di atas meja. Aku datang untuk menunjukkanmu kebenaran. Aku mendorong map itu ke arahnya. Bacalah. Kau akan tahu bagaimana kau telah ditipu selama 20 tahun. Kau akan tahu bahwa kau telah menyebut pembunuh orang tuamu sebagai penolong, dan menganggap orang yang membesarkanmu sebagai musuh. Maya menatapku dengan curiga, tetapi rasa penasarannya membuatnya mengambil map itu. Dia mulai membaca dengan cepat, dan semakin dia membaca, semakin pucat wajahnya. Tangannya mulai gemetar, bibirnya terkatup rapat. Ketika dia menonton video pengakuan Langit, yang mengakui bahwa Wijoyo Hartono adalah dalang sebenarnya, dia tidak tahan lagi. Tidak mungkin. Dia tergagap, menggelengkan kepalanya dengan keras. Paman Langit tidak mungkin menipuku. Kalian yang merekayasa cerita ini untuk melindungi ayahmu. Merekayasa cerita, jawabku tenang. Maya, lihat baik-baik. Montir itu tidak punya alasan untuk berbohong. Catatan bisnis lama itu adalah fakta hitam di atas putih, dan Langit sendiri sudah tidak bisa menyangka lagi. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika ayahku benar-benar musuhmu, mengapa dia harus mengadopsimu? Mengapa keluarga Hartono begitu terburu-buru ingin menjadi besan dengan musuh mereka? Setiap kata-kataku bagaikan palu godam yang meruntuhkan tembok kebohongan yang telah dibangun Langit di sekitar Maya selama bertahun-tahun. Dia memegangi kepalanya dan menelungkupkan wajahnya di atas meja. Bahunya bergetar hebat. Fondasi kebenciannya, satu-satunya tujuan hidupnya selama ini, telah hancur total. Dia ditipu. Dia menghabiskan masa mudanya untuk membalaskan dendam pada pembunuh orang tuanya. Dia membantu iblis dan nyaris membunuh satu-satunya kakaknya. Kebenaran ini lebih kejam dari kematian. Arg. Maya mengangkat wajahnya dan menjerit. Itu adalah jeritan penyesalan, keputusasaan, dan kebencian yang akhirnya menemukan sasaran yang tepat. Aku menunggunya tenang. Maya, kataku lembut. Sekarang kau tahu kebenarannya. Aku tidak akan memintamu memaafkan keluarga kami. Itu urusanmu dengan masa lalu. Tapi arwah orang tuamu di surga. Mereka harus menemukan kedamaian. Pelaku sebenarnya harus dihukum. Maya menatapku dengan mata merah dan bengkak. Kali ini, tidak ada kebencian di matanya. Hanya penderitaan yang luar biasa. Akan kuberitahukan semuanya, katanya sambil menggeretakkan gigi dan menangis. Akan kubuat si tua Wijoyo Hartono itu membayar kematian orang tuaku. Janji Maya memberikan landasan kuat bagi polisi untuk menyelidiki Wijoyo Hartono. Namun, dia adalah rubah tua yang licik. Selama 20 tahun, dia telah menutupi kejahatannya dengan sempurna. Untuk menghukumnya, pengakuan Maya dan montir saja tidak cukup. Kami butuh pengakuan. Pengakuan dari mulut Wijoyo Hartono sendiri. Dan untuk itu, kami butuh umpan. Umpan itu tak lain adalah putra kesayangannya, Baskara. Aku mendiskusikan rencana ini dengan sangat hati-hati bersama polisi dan keluargaku. Ini adalah strategi yang berisiko. Tetapi satu-satunya cara untuk memancing rubah tua itu keluar dari sarangnya. Rencana pun dimulai. Kami sengaja membocorkan informasi melalui saluran berita tidak resmi, bahwa Baskara, karena tekanan psikologis di tahanan dan untuk mendapatkan keringanan hukuman, menunjukkan tanda-tanda akan membongkar semua kebenaran tentang kasus lama yang melibatkan keluarganya. Seperti yang diperkirakan, Wijoyo Hartono langsung memakan umpan itu. Dia tidak bisa tinggal dia mengetahui putranya yang seperti bom waktu itu akan meledak. Dia segera menggunakan semua koneksinya,
Menghabiskan banyak uang untuk mengatur pertemuan empat mata dengan Baskara di ruang kunjungan khusus di tahanan. Dia harus membungkam mulut putranya. Semua yang dilakukannya berada di bawah kendali kami. Pada hari pertemuan, aku, ayah, dan Inspektur Surya duduk di ruang monitor khusus. Setiap sudut ruang pertemuan telah dipasangi kamera dan alat perekam super kecil. Layar di depan kami menunjukkan gambar yang jernih. Suasana tegang. Ayah menggenggam tanganku erat, memberiku sedikit kehangatan. Aku tahu, saat untuk menghadapi kebenaran paling kejam akan segera tiba bagi ayah. Selama 20 tahun, beliau hidup dalam rasa bersalah atas kematian sahabatnya, tidak pernah menyangka bahwa pelakunya adalah orang lain yang dianggapnya mitra. Pintu ruang pertemuan terbuka, dan Wijoyo Hartono masuk. Masih dengan penampilan berwibawa, tetapi ada kecemasan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Dia duduk, jarinya terus-menerus mengetuk permukaan meja. Sesaat kemudian, Baskara diantar masuk. Dia tampak kuyu dan ketakutan. Dia telah diinstruksikan dengan seksama oleh polisi untuk perannya hari ini. Ayah, Baskara berbisik, tidak berani menatap wajah ayahnya. Wijoyo Hartono menahan amarahnya dan merendahkan suaranya. Bagaimana kabarmu? Kudengar kau bicara macam-macam di sini, ayah. Aku tidak tahan lagi. Baskara mulai berakting dengan suara bergetar. Polisi terus bertanya tentang kejadian 20 tahun lalu. Mereka bilang, kalau aku tidak jujur, aku bisa dituduh sebagai kaki tangan pembunuhan. Anak bodoh. Wijoyo Hartono kehilangan ketenangannya dan berteriak. Sudah kubilang apa padamu? Urusan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanya perlu tutup mulut. Tapi mereka menemukan bukti. Mereka bahkan menemukan montir dari 20 tahun lalu itu. Ayah, kata Baskara dengan nada putus asa. Kalimat ini bagaikan sumbu yang menyulut tong mesiu Wijoyo Hartono. Wajahnya berubah warna. Dia tidak pernah menyangka saksi dari 20 tahun lalu bisa ditemukan. Jebakan telah dipasang, mangsa telah memakan umpan. Sekarang tinggal menunggunya masuk ke dalam jeratnya sendiri. Di ruang monitor, aku dan ayah menahan napas. Mengamati setiap gerak-gerik ayah dan anak Hartono itu. Akting Baskara ternyata sukses di luar dugaan. Wajah Wijoyo Hartono kini merupakan campuran antara ngeri, marah, dan kejahatan yang murni. Dia bukan lagi direktur utama grup yang terhormat, melainkan menampakkan wujud aslinya sebagai binatang buas yang terpojok. Apa kata montir itu? Wijoyo Hartono bertanya dengan gigi terkatup. Suaranya keluar dari sela-sela giginya. Dia mengaku semuanya. Baskara berakting dengan baik, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengaku ada yang mempekerjakannya untuk merusak rem mobil Paman Tirta. Dia bahkan mendeskripsikan ciri-ciri orang itu. Anak tolol. Wijoyo Hartono memukul meja dengan keras, membuat Baskara terkejut. Amarah telah benar-benar menguasai akal sehatnya. Apa hubungannya itu denganku? Aku sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Semua kecurigaan saat itu mengarah pada Hermawan Adiwijaya. Kenapa kau begitu takut? Tapi polisi membuka kembali kasusnya. Buka lagi lalu kenapa? Wijoyo Hartono meraung. Amarah membuatnya hilang akal. Dengar baik-baik. Kalau aku tidak bertindak lebih dulu waktu itu, orang yang akan terusir ke jalanan adalah aku. Dan si Tirtayasa itu juga. Hermawan itu baik tapi terlalu lembek. Hanya aku yang cukup kejam untuk menang. Aku hanya berniat memberinya pelajaran. Siapa sangka dia sial dan mati. Tapi berkat kematiannya, aku bisa sesukses sekarang. Berkat kematiannya, aku punya kesempatan untuk membalas dendam pada Hermawan. Di ruang monitor, ayah mengepalkan tinjunya. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Pengakuan kejam Wijoyo Hartono bagaikan pisau yang menusuk jantung ayah. Baskara melanjutkan aktingnya. Ayah, sekarang bagaimana? Aku tidak mau dipenjara. Wijoyo Hartono tersenyum sinis. Apa yang kau takutkan? Rencanaku sudah sempurna.
Si Aulia sialan itu seharusnya sudah mati sejak lama. Kau akan menjadi penguasa Nusantara Group. Seluruh bisnis keluarga Adiwijaya akan menjadi milik kita. Gagal hanya karena seorang wanita. Dia menatap Baskara dengan mata gila. Kau tahu. Hermawan pikir dia sedang membesarkan putri musuhnya. Padahal dia sedang membesarkan alat penghancur untukku. Maya adalah kartu trufku. Aku menggunakan dendamnya pada ayahnya untuk memanipulasinya, membuatnya membenci keluarga Adiwijaya, membuatnya mau melakukan apa saja untukku. Semua ini salahmu. Wijoyo Hartono menunjuk putranya. Karena kau tidak becus. Karena kau bodoh. Memberikan kesempatan pada Aulia untuk membalikan keadaan. Sekarang kau selesaikan sendiri akibatnya. Di ruang monitor, aku memberi isyarat pelan pada Inspektur Surya. Cukup. Pintu ruang pertemuan terbuka lebar. Inspektur Surya dan 2 polisi lain masuk, diikuti oleh aku dan ayah. Wajah Wijoyo Hartono membeku. Senyum sinis di bibirnya membeku menjadi kengerian yang luar biasa saat melihat kami muncul. Wijoyo Hartono, kata Inspektur Surya dengan suara tegas. Anda ditangkap atas tuduhan sebagai dalang pembunuhan 20 tahun lalu dan berbagai kejahatan lainnya. Seluruh percakapan Anda barusan telah direkam. Wijoyo Hartono terhuyung. Dia menatapku. Lalu ayah. Matanya penuh ketidakpercayaan. Kalian. Benar. Aku menatap lurus ke matanya. Sandiwara yang sangat bagus. Calon mertuaku. Tapi setiap sandiwara, ada saatnya tirai harus diturunkan. Wajah Wijoyo Hartono saat itu adalah gambaran runtuhnya sebuah kerajaan kejahatan yang dibangun di atas darah dan air mata orang lain. Wajah yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Penangkapan Wijoyo Hartono, Direktur Utama Cahaya Group, di dalam tahanan, menimbulkan guncangan yang lebih besar daripada insiden pembongkaran pernikahanku. Surat kabar serentak menurunkan berita utama yang mengejutkan. Syok, Dirut Cahaya Group ditangkap. Atas kasus pembunuhan 20 tahun lalu. Tragedi keluarga mengerikan di balik pernikahan gagal abad ini. Ayah dan anak konglomerat sama-sama runtuh. Semua rahasia kelam keluarga Hartono, dari konspirasi penipuan Baskara, pengkhianatan Maya, hingga kejahatan pembunuhan Wijoyo Hartono, terungkap ke publik. Video pengakuan Wijoyo Hartono menjadi bukti paling telak, membuatnya tidak bisa lagi mengelak. Seluruh kerajaan yang dibangun di atas kejahatan itu runtuh dalam sehari. Saham Cahaya Group, yang sudah terseok-seok, kini secara resmi dihapus dari bursa. Seluruh aset keluarga Hartono dibekukan untuk penyelidikan. Di tengah badai ini, Nusantara Group milik keluarga kami justru semakin kokoh. Tindakan kami membongkar konspirasi keji itu mengangkat kredibilitas grup ke tingkat yang baru. Mitra bisnis semakin percaya. Investor berdatangan. Perusahaan yang kudirikan untuk mengakuisisi Cahaya Group, setelah menyelesaikan misinya, digabungkan dan direstrukturisasi, menjadi anak perusahaan yang potensial sambil mempertahankan ribuan karyawannya. Malam itu, aku dan ayah duduk di ruang kerjanya. Badai telah berlalu, menyisakan ketenangan. Ayah menyeduh teh melati, aromanya yang lembut memenuhi ruangan. Aulia, ayah meletakkan secangkir teh di depanku, berkata dengan hangat, kali ini, jika bukan karena kau, seluruh keluarga kita akan berada dalam bencana besar. Ayah sudah tua, sudah tidak setajam dulu dalam menilai orang. Ayah bangga sekali padamu. Jangan berkata begitu, ayah. Aku tersenyum. Aku bisa melakukan semua ini karena ayah dan ibu selalu ada di sisiku, percaya dan mendukungku. Ketidakadilan Paman Tirta akhirnya terungkap. Ayah menghela napas, matanya menerawang jauh. Ayah menderita selama 20 tahun. Sekarang, dia bisa beristirahat dengan tenang. Kami duduk bersama dalam diam. Tapi kami tahu, ikatan ayah dan anak di antara kami menjadi lebih kuat dari sebelumnya setelah cobaan ini. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar tentang perkembangan persidangan. Karena buktinya sangat jelas, kasus ini diproses dengan sangat cepat. Wijoyo Hartono,
atas tuduhan pembunuhan dan berbagai kejahatan ekonomi, harus menghadapi hukuman maksimal. Langit, sebagai kaki tangan konspirasi pembunuhan dan dalang konspirasi berikutnya, tidak bisa lepas dari hukuman. Dia divonis penjara seumur hidup. Baskara, karena sikap kooperatif dan adanya unsur paksaan, mendapat sedikit keringanan, tetapi tetap harus menghabiskan masa mudanya di penjara sebagai ganti atas keserakahannya. Kasus Maya adalah yang paling rumit. Dia adalah korban penipuan, tetapi juga pelaku konspirasi yang ingin mencelakaiku. Namun, kesungguhannya dan kerjasamanya secara sukarela dengan aparat untuk membongkar kejahatan Wijaya Hartono menjadi pertimbangan. Pengadilan memberinya keringanan, memvonisnya 5 tahun penjara. Sebagian dari penebusan yang harus dia tanggung. Badai yang sesungguhnya telah berakhir. Aku merasakan kedamaian dari lubuk hatiku. Perang telah usai. Aku telah melindungi keluargaku, membersihkan nama almarhum, dan menyeret para penjahat ke pengadilan. Aku bukan lagi korban, bukan lagi pejuang. Aku hanyalah diriku sendiri, Aulia Putri Adiwijaya, seseorang yang mencari kedamaian untuk dirinya sendiri. Suatu pagi, seorang petugas dari lapas meneleponku. Dia mengatakan bahwa Maya ingin mengirimkan surat untukku. Katanya, ini satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sebelum secara resmi memulai masa hukumannya. Aku setuju menerima surat itu. Surat itu ditulis dengan rapi di atas kertas folio. Tulisan tangan Maya masih indah, tetapi isinya penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Dia tidak meminta maaf dariku. Dia hanya menceritakan rasa sakit dan kebutaannya saat diliputi kebencian. Dia berterima kasih karena aku telah memberitahunya kebenaran. Sekejam apapun kebenaran itu. Di bagian akhir surat, dia menulis sebuah pertanyaan yang terus membuatku berpikir. Kak Aulia, suatu saat nanti, bisakah aku menebus kesalahanku, walau hanya sebagian kecil? Beberapa bulan kemudian, persidangan terhadap Wijaya Hartono dan komplotannya digelar secara terbuka. Kasus ini menarik perhatian khusus publik, bukan hanya karena sifatnya yang rumit dan kejam, tetapi juga karena melibatkan 2 korporasi besar. Pada hari pembacaan vonis, ruang sidang penuh sesak oleh keluarga kami, sisa keluarga Hartono, dan puluhan wartawan. Aku duduk di barisan depan bersama orang tuaku, di kursi yang disediakan untuk keluarga korban. Suasana di pengadilan terasa khusyuk dan berat. Aku menatap ke kursi pesakitan. Wijaya Hartono tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih, matanya kosong tak bernyawa. Di sebelahnya, Langit duduk dengan wajah masih dingin, tetapi kesombongannya telah lenyap. Baskara menunduk, tidak berani menatap siapapun. Dan Maya. Dia duduk diam, matanya kosong. Jaksa membacakan tuntutan terakhirnya, suaranya yang tegas menggema di seluruh ruang sidang. Setiap kejahatan, dari konspirasi penipuan, rencana peracunan, hingga kasus pembunuhan 20 tahun lalu, diuraikan dengan jelas dengan bukti yang tak terbantahkan. Seluruh ruang sidang hening. Hanya terdengar suara kertas dibalik oleh majelis hakim dan isak tangis tertahan dari pihak keluarga terdakwa. Akhirnya, tiba saatnya putusan akhir. Hakim memperbaiki posisi kacamatanya, menatap lurus para terdakwa, dan berkata dengan suara berwibawa, terdakwa Wijaya Hartono, atas tuduhan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemerasan sebagai dalang utama, serta berbagai kejahatan lainnya, pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Jeritan tajam pecah dari pihak Ibu Sinta. Wijaya Hartono terhuyung, seolah seluruh kekuatannya terkuras habis. Terdakwa Langit, atas perannya sebagai kaki tangan dalam konspirasi pembunuhan dan penipuan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Langit memejamkan mata, menerima nasibnya. Terdakwa Baskara Putra Hartono, atas tuduhan penipuan dan pemerasan berencana serta peran sebagai kaki tangan dalam konspirasi percobaan pembunuhan, pengadilan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Baskara menundukkan kepalanya, terdengar isak tangis seorang pengecut yang samar-samar. Terakhir,
Hakim menatap Maya. Terdakwa Maya terbukti bersalah sebagai kaki tangan. Namun, mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah ditipu dan dimanipulasi secara psikologis dalam jangka waktu yang lama, serta kesungguhannya dalam memberikan keterangan dan bekerja sama dengan aparat untuk membongkar kejahatan dalang utama, majelis hakim memberikan keringanan hukuman dan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Mendengar vonisnya, Maya tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia hanya mengangguk sedikit, seolah menerima hukuman itu. Itu adalah bagian dari penebusan yang harus dia tanggung. Aku menatapnya, hatiku penuh dengan perasaan campur aduk. Kebencian telah banyak mereda, yang tersisa hanyalah rasa kasihan pada sebuah kehidupan yang dihancurkan oleh kebencian buta. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Para penjahat telah mendapatkan ganjarannya. Kami berjalan keluar dari pengadilan. Kerumunan wartawan langsung menyergap. Blitz kamera menyala tanpa henti. Puluhan pertanyaan dilontarkan serempak. Ayah menggenggam erat tanganku dan ibu, mencoba menerobos kerumunan. Tepat saat itu, aku melihat wajah ayah tiba-tiba pucat. Beliau berhenti, memegangi dadanya, dan seluruh tubuhnya ambruk. Ayah, aku menjerit. Ketegangan, penderitaan, dan tekanan yang terpendam selama berbulan-bulan akhirnya meruntuhkan pria terkuat di hatiku. Suara sirene ambulans membelah keramaian di depan gedung pengadilan. Ayah dilarikan ke ruang gawat darurat dalam kondisi kritis. Seluruh duniaku serasa runtuh sekali lagi. Perang melawan musuh dari luar baru saja berakhir. Kini aku harus menghadapi pertarungan untuk nyawa orang yang paling kucintai. Untungnya, berkat penanganan dokter yang sigap, ayah berhasil melewati masa kritis. Tetapi dokter mengatakan, ayah mengalami serangan jantung akut akibat stres berkepanjangan. Beliau membutuhkan istirahat total dan harus dijauhkan dari semua tekanan pekerjaan. Selama ayah dirawat di rumah sakit, aku praktis menanggung semuanya sendirian. Siang hari, aku pergi ke Nusantara Group, menjalankan perusahaan menggantikan ayah. Malam hari, aku pergi ke rumah sakit, merawat ayah. Aku hampir tidak pernah tidur, tetapi tidak merasa lelah. Aku tahu, saat ini aku harus menjadi pilar yang kokoh bagi seluruh keluarga kami. Di masa sulit inilah aku benar-benar menjadi dewasa. Aku bukan lagi pewaris tahta yang hanya tahu soal pakaian dan pesta. Aku belajar cara mengambil keputusan penting, cara menghadapi tekanan besar, dan cara memimpin seluruh perusahaan raksasa. Para anggota dewan direksi, yang awalnya sedikit meragukanku, kini benar-benar yakin dengan kemampuan dan ketegasanku. 1 bulan kemudian, ayah keluar dari rumah sakit. Kesehatannya stabil, tetapi semangatnya belum sepenuhnya pulih. Beliau tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena harus berhenti sejenak dari hasil kerja keras seumur hidupnya. Ayah, jangan khawatir. Aku menggenggam tangannya. Perusahaan biar aku yang urus. Ayah istirahat saja yang tenang. Nikmati waktu bersama ibu dan cucu-cucu nanti. Itulah harta yang paling berharga. Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kehidupan keluarga kami perlahan-lahan kembali ke jalur yang tenang. Makan malam keluarga tidak lagi tegang. Yang ada hanya tawa dan kata-kata penuh perhatian. Luka hati akibat pengkhianatan masih ada, tetapi tidak lagi perih. Ia bagaikan bekas luka yang mengingatkanku akan apa yang telah kulalui, dan membuatku lebih mensyukuri apa yang kumiliki. Aku sering memikirkan Maya dan suratnya. Kebencian dalam diriku telah mereda. Yang tersisa hanyalah kesedihan yang kompleks. Kesedihan atas sebuah kehidupan yang salah jalan, dan kesedihan atas ikatan keluarga yang hancur berkeping-keping. Waktu terus berjalan. 2 tahun kemudian, ayah telah pulih sepenuhnya. Beliau memutuskan untuk pensiun secara resmi dan menyerahkan seluruh operasional grup kepadaku. Aku menjadi salah satu CEO wanita termuda di dunia bisnis Indonesia. Suatu pagi, saat sedang meninjau jadwal kerja, aku menerima pemberitahuan dari kantor pengacara keluarga. Maya, karena berkelakuan baik, mendapat remisi dan akan segera bebas bersyarat. Pertanyaan di suratnya kembali terngiang di kepalaku.
Suatu saat nanti, bisakah aku menebus kesalahanku, walau hanya sebagian kecil, dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Berita bahwa Maya akan segera bebas tidak menimbulkan amarah apapun dalam diriku. Malah, itu membuatku banyak berpikir. Dalam 2 tahun terakhir, aku telah berubah, dan aku percaya Maya juga telah berubah. Penjara bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari penebusan. Aku membicarakan gagasan ini dengan orang tuaku. Awalnya, mereka berdua agak ragu. Luka yang ditimbulkan Maya pada keluarga kami terlalu dalam, tetapi ketika aku menjelaskan rencanaku, keraguan di mata mereka perlahan menghilang, digantikan oleh dukungan dan kebanggaan. Jika itu keputusanmu, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu, kata ibu. Putri kami punya hati yang mulia. Keesokan harinya, aku mengadakan rapat penting. Aku memutuskan untuk menyisihkan sebagian keuntungan setiap tahun dari perusahaan yang kuakuisisi dari Cahaya Group yang kini telah berganti nama menjadi Sinar Mentari Group untuk sebuah dana amal. Dana amal ini akan dinamai Dana Perdamaian Laksmi, mengambil nama ibuku. Dana ini akan memiliki 2 tujuan utama. Pertama, menyediakan rumah aman, bantuan hukum, dan konseling psikologis bagi perempuan korban penipuan pernikahan dan kekerasan. Kedua, memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak yatim piatu yang kurang mampu, terutama mereka yang kehilangan orang tua akibat kecelakaan tragis. Aku ingin mengubah penderitaanku dan tragedi Maya menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sumber motivasi untuk membantu kehidupan lain yang kurang beruntung. Pada hari pembebasan Maya, langit cerah dan cuaca sangat bersahabat. Aku mengemudi sendiri ke gerbang lembaga pemasyarakatan. Ketika gerbang besi yang berat itu terbuka, Maya berjalan keluar. Dia kurus dan pucat, mengenakan pakaian sederhana dan hanya membawa sebuah tas kain kecil. Melihatku menunggunya, dia berhenti, matanya menunjukkan keterkejutan dan rasa bersalah. Dia menunduk, tidak berani menatapku. Aku mendekat. "Hai, kakak. Kenapa kakak di sini?" Maya berbisik, suaranya penuh rasa bersalah. "Aku datang untuk memberimu pilihan," kataku dengan suara lembut. Aku menyerahkan map berisi proposal tentang Dana Perdamaian Laksmi. Dia menerimanya dengan tangan gemetar dan membaca isinya. "Aku tidak datang untuk mengatakan aku memaafkanmu. Itu urusanmu dengan masa lalu." Aku menatap lurus ke matanya. "Aku juga tidak datang untuk beramal. Aku datang untuk memberimu kesempatan. Dana Perdamaian Laksmi butuh seseorang untuk mengurus program beasiswa bagi anak-anak yatim piatu. Seseorang yang benar-benar bisa memahami rasa sakit dan kehilangan mereka. Seseorang yang bisa menggunakan pengalamannya untuk membantu mereka." Mata Maya berkaca-kaca, menatapku dengan mata terbelalak. "Apakah kau mau kesempatan untuk memulai lagi? Kesempatan untuk menggunakan sisa hidupmu menebus kesalahanmu, Maya?" Pertanyaanku menggantung di udara yang sunyi. Sinar matahari yang lembut menyinari kami berdua, 2 saudari yang pernah terlempar ke 2 medan perang yang berbeda karena kebencian dan penipuan. Kini, mereka berdiri di persimpangan jalan baru dalam hidup. Di hadapan tawaranku, Maya terdiam lama. Dia hanya berdiri di sana. Air mata penyesalan mengalir di wajahnya yang tidak lagi menunjukkan kesombongan atau kebencian. Akhirnya, dia mengangguk. Sebuah anggukan pelan, tetapi penuh dengan tekad untuk mengubah hidup. Setelah itu, Maya mulai bekerja di Dana Perdamaian Laksmi. Awalnya, dia sangat merasa bersalah dan tertutup. Tetapi ketika dia mulai berinteraksi dengan anak-anak yatim piatu, mendengar cerita mereka, dia seolah menemukan dirinya di dalam mereka. Dia mendedikasikan dirinya pada pekerjaan, menggunakan empati yang lahir dari penderitaannya sendiri untuk menghibur dan membantu jiwa-jiwa rapuh lainnya. Setahun kemudian, pada suatu akhir pekan, aku mengunjungi pusat dana amal itu. Dari kejauhan, aku melihat Maya duduk di tengah-tengah kerumunan anak-anak, dengan sabar membantu mereka belajar. Wajahnya kini tampak tenang dan lembut. Bukan lagi sosok sepupu yang licik atau narapidana yang bersalah.
Dia tampak seperti seorang kakak perempuan dalam sebuah keluarga besar. Melihatku, dia tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa kecanggungan. Kami tidak banyak bicara, hanya saling menyapa seperti biasa. Luka di masa lalu mungkin tidak akan pernah sembuh total, tetapi ia tidak lagi berdarah. Di antara kami kini ada rasa hormat dan pemahaman yang sunyi.